Hei, tersedia. Jenis ikan apa ini? Benda di kepalamu ini sangat aneh. Hiu-hiu. Apa yang terjadi? Saya benar-benar bisa melihat pemandangan di dasar laut. Mungkinkah itu? Sepertinya saya bisa mengendalikan hiu. Hiu. Berenang ke kiri. Ke kanan. Saya sebenarnya bisa melakukannya. Kendalikan hiu ini. Sepertinya. Seperti tiruanku. Menjadi kaya. Dengan klon hiu ini. Mulai sekarang, ikan ini ada di laut ini. Bukankah semuanya gratis untukku? Setelah klon hiu saya. Makanan laut dari laut. Bukankah kamu baru saja membiarkan aku menangkapmu, terutama yang berada di laut dalam? Ikan yang sangat berharga. Itu benar. Tangkap saja tuna dulu. Sangat besar. Yang ini beratnya puluhan kilogram. Jika pound ini dijual seharga 600 yuan. Kali ini saya bisa menjualnya dengan harga lebih dari 100.000 yuan. Yo. Ini bukan membawa jaring ikan yang rusak, tertangkap di pantai. Apakah ini Wang Hai yang telah menjadi ikan kecil selama 3 tahun, di mana Anda mengambil ikan mati? Bahagia seperti tahun baru Imlek. Ah. Pedesaan. Tidak bisakah kamu melihatnya? Ini tuna. Terlalu mahal. Haha tuna. Saya tidak tahu apakah itu hanya riasan Anda. Berapa kali jaring ikan saya putus, masih ingin menangkap tuna. Menurutku kamu belum bangun? Biarkan saya melihat tunanya. Ini bukan tuna biasa. Ini adalah tuna sirip biru yang langka. Bos, 200.000. Saya menginginkannya. 200.000, kecantikan. Apakah kamu serius? 200.000. Tuna sirip biru. Wang Hai, kamu nak. Jing Neng tertangkap dengan jaring yang rusak ini, di tepi laut. Gunakan jaring ikan yang rusak ini, dapat menangkap tuna sirip biru. Ini terlalu palsu. Wanita ini. Saya pikir itu sebuah omong kosong. Tahukah kamu siapa dia? Ah, Presiden Kelompok Perikanan Sihai. Keluarga Nona Xiao, Xiao Ruowei. Meskipun dia ingin menjadi pengasuh, saya khawatir tidak ada yang mampu membelinya. Perikanan 4 laut. Itu saja. Grup bos besar dengan aset bernilai puluhan miliar. Ya, itu dia. Seluruh pasar perikanan ini. Tidak semuanya dari keluarganya. $200.000 uang tunai. Apa menurutmu aku serius? Terima kasih Tuan Xiao. Tuan Xiao itu hebat. Benar. Aku akan segera mengadakannya. Perjamuan yang sangat penting, kecuali tuna sirip biru. Saya juga membutuhkan 30 croaker kuning anjing liar. Jika lebih dari 3 pon, saya dapat menagih Anda 2.000 per pon. Jika melebihi 4 pon, 30.000 masing-masing. Jika Anda memiliki sumber daya di bidang ini, Anda dapat menghubungi saya. Masing-masing 30.000 kata. Bukankah itu 30? Itu 900.000. Ini benar atau salah? Tentu saja itu benar. Namun syaratnya adalah croaker kuning berukuran besar lebih dari 4 kg. Saya tidak ingin menjadi kecil. Yakinlah. Pastikan setiap bagian memiliki berat lebih dari 4 pon. Kedengarannya seperti yang Anda katakan. Kulit sapinya cukup besar. Saya bilang kalau ada pasti ada. Croaker kuning besar dengan berat lebih dari 4 pon. Saya belum melihatnya. Apakah Anda berhati-hati untuk meledakkan pikiran Anda? Tidak dapat mengirimkan barang pada saat itu. Bisakah saya menyerahkan barangnya? Lagi pula, Anda tidak bisa mendapatkan 1 sen pun dari 900.000. Kamu sangat bodoh. Hai Nona Xiao. Yakinlah, siapkan uang ketika saatnya tiba. Setelah saya menangkap ikan, kami dapat menghubungi Anda kapan saja. Oke, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Bagus. Nona, Wang Hai ini adil, nelayan biasa. Croaker kuning besar liar ini memiliki berat lebih dari 4 pon. Saya khawatir dia tidak akan bisa mendapatkan 1 pun. Anda sangat percaya padanya. Aku tidak takut dia akan melewatkan acara spesialmu. Seorang nelayan biasa. Pastinya tidak menangkap tuna sirip biru. Kuharap dia bisa memberikannya padaku lagi. Inilah kabar baiknya. Hiu berpisah untuk menangkap ikan. Saya menikmati kehidupan di pantai. Inilah orang yang mengejar laut. Cara membukanya yang benar? Nenek. Sama seperti menangkap laut. Mengapa paman itu tidak harus lelah sekali? Saya juga ingin menjadi seperti dia. Cucu yang baik. Anda mengatakan semuanya. Kami menangkap laut. Dia tidak bisa bergerak. Lupakan tentang memungut tripang dan abalon yang berharga itu. Bahkan kerang kecil harganya beberapa yuan per kilogram. Dia bahkan tidak bisa menangkapnya. Kita tidak bisa menirunya. Ya. Saya pergi. Menangkap satu lagi yang besar. Mendapat 30.000 yuan. Nenek. Paman menangkap seekor croaker kuning besar lainnya. Ayo kita tangkap ikan croaker kuning besar juga. Ikan itu bisa dijual puluhan ribu? Andai nenek punya kemampuan itu, aku masih perlu membawamu untuk menangkap laut. Periode. Hitung ikan ini. Croaker kuning besar yang liar. Bahkan jika Anda menangkap cukup banyak, 900.000 ini.
Tidak melarikan diri. Sudah terlambat hari ini. Hubungi Xiao Ruowei lagi besok. Lalu saya akan menjual ikan ini. Jika tidak, aku akan menangkap ikan lagi, kembali ke ibu dan ayah di malam hari. Ada juga adik perempuan yang akan mencobanya. Ibu, ayah, adik perempuan, lihat apa yang aku tangkap. Saudara, kamu kembali. Wah, saudara, ini adalah coraker kuning besar yang liar. Sangat besar. Itu harus 3 pon. 1 kilogram bisa dijual 2 hingga 3.000. Saudaraku, kamu mempostingnya. Nah, Anda memancing sepanjang hari. Apakah kamu lelah? Makanan akan segera siap. Kamu pergi ke rumah untuk istirahat dulu. Ibu baik-baik saja. Saya tidak lelah. Ayo, tepat pada waktunya untuk merebus ikan ini. Ayo coba sesuatu yang baru. Saudaraku, apakah kamu gila? Ini adalah coraker kuning besar. Itu bisa dijual seharga ribuan dolar. Coba saya lihat. UPS. Ini benar-benar seekor coraker kuning besar. Nak, ayo kita jual ikan ini. Kamu tidak muda lagi. Saatnya menghemat uang sekarang. Aku memberimu seorang istri. Ya Tuhan. Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Bu, lihat ini. Saudara. Anda merampok bank. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bisakah kakakmu melakukan hal ilegal itu? Ibu, inilah aku hari ini. Menangkap tuna sirip biru. Kemudian dia dipukuli oleh wanita tertua dari industri perikanan 4 laut. Membelinya seharga 200.000. Ini adalah 200.000. Saudara. Kamu juga sangat beruntung. Apa itu keberuntungan? Saya menggunakan klon hiu saat menangkap tuna. Itu tergantung pada kekuatan. Tapi soal klon hiu, lebih baik jangan beritahu mereka dulu, agar mereka tidak khawatir. Bagus. Ayah anak itu. Apakah kamu mendengarnya? Anakku menjanjikan. Mendengar. Ibu. Ayah, Anda memiliki kaki dan kaki yang buruk. Luangkan waktu Anda. Ember. Nah, beberapa tahun ini. Uang sekolah adikmu, pengeluaran rumah tangga. Dan inilah saya. Biaya pengobatan kaki. Ini merupakan masalah besar bagi Anda. Ayah malu. Oh ayah. Jangan pernah mengatakan itu. Kamu dan ibu, untuk menafkahi aku dan adikku untuk bersekolah, bangkitkan kami. Anda sudah melakukan cukup banyak. Ayah, Anda juga ingin menjadikan kami sebuah keluarga, menjalani kehidupan yang baik. Kaki saya patah setelah berkelana ke laut. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Ayah, beban ini di rumah. Anak saya sekarang bisa membawanya. Nanti, aku tidak hanya ingin menyembuhkan kakimu. Saya juga ingin membiarkan keluarga kami semua menjalani hidup bahagia. Anakku sudah dewasa. Ibu, pergi dan rebus coraker kuning besar ini dengan cepat. Mari kita coba ini juga. Beberapa dolar untuk sepotong ikan. Sepotong ikan bernilai ribuan dolar. Beberapa dolar untuk sepotong ikan. Seperti apa baunya? Ayah, kamu makan dulu. Harum. Lembut. Enak. Bu, kamu makan juga. Dasar gadis sialan. Ayo. Ayah, ibu. Saya melihat saudara laki-laki saya menghasilkan uang dengan melaut. Saya juga ingin pergi ke laut. Jika adikku mengikuti. Hal tentang klon hiu. Jangan langsung diekspos. Oke. Kamu pergi bersamanya besok. Saat kamu masih di sekolah. Saya hanya ingin meminta uang. Ikuti saudaramu. Rasakan betapa sulitnya menghasilkan uang. UPS. Bukan ayah. Pantainya kotor dan bau. Ikuti gadis kecilnya. Saya pasti tidak tahan. Siapa yang mengatakan itu? Kami semua adalah anak-anak dari pedesaan. Hal-hal yang dapat Anda lakukan. Saya juga bisa melakukannya. Nah, biarkan saja dia pergi. Tiba di pantai. Kamu harus mendengarkan saudaramu dalam segala hal. Jaminan penyelesaian tugas. Tepat sekali. Besok terutama tentang penyelesaian akhir. Kesepakatan dengan Xiao Ruowei. Selama klon hiu tersebut tidak terekspos. Ajak saja dia keluar untuk bermain. Tidak apa-apa. Ayo makan. Saudara. Tidak dapat menghubungi pemanen ikan. Ikan yang kamu tangkap kemarin tidak akan jatuh ke tanganmu bukan? Tidak apa-apa. Ayo langsung ke pasar perdagangan. Ikan di tanganku. Beberapa orang menginginkannya. Kami sepakat untuk memanen 900.000 ikan coraker kuning besar. Xiao Ruowei ini tidak tahu caranya. Anda berubah pikiran untuk sementara. Coba tebak. Bos Yu. Ikan yang Anda miliki di sini hanya sekitar 3 pon. Bukan yang saya inginkan. Membahayakan. Tuan Xiao. Ikan saya sudah. Yang terbesar di seluruh pasar. Jika Anda tidak percaya, bahkan jika Anda mencari di seluruh pasar, Anda bahkan tidak dapat menemukannya. Coraker kuning besar dengan berat lebih dari 4 pon. Siapa bilang tidak ada? Coraker kuning besar dengan berat lebih dari 4 pon. Saya punya banyak sekali. Tuan Wang. Sebenarnya ada lebih dari 4 pon rhubarb di sini. Jika tidak percaya, Anda bisa menimbangnya di tempat. Itu. Tuan Xiao. Anda memanggil saya dengan nama sebelumnya. Katanya dia menginginkan coraker kuning besar yang beratnya lebih dari 4 kilogram. Saya akhirnya berhasil menangkap ikan. Semuanya disiapkan untuk Anda. Akibatnya, hubungi Anda. Anda tidak menjawab. Mungkinkah itu? Telepon genggam.
Tuan Wang, jangan salah paham. Itu semua karena kelalaian bawahanku. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Datanglah ke Tuan Xiao. Kenapa kamu tidak menimbang dirimu dulu? Tidak perlu, Tuan Wang. Saya percaya pada karakter Anda. Ikanmu di sini, sesuai dengan harga yang telah kita sepakati sebelumnya. 30.000 buah. Saya ingin semuanya. Bagus. Hei, tunggu sebentar. Ini hanya seekor ikan. Beraninya kamu berpura-pura di depan Tuan Xiao? Tahukah kamu? Tuan Xiao membutuhkan setidaknya 30 item. Hai Tuan Xiao. Anda sebaiknya melihat ikan saya. Siapa bilang ikannya hanya ada satu? Kakak, bawakan mobilnya. Yo. Saya pikir itu semacam truk mewah. Ternyata itu adalah kendaraan roda 3 yang rusak. Jangan bilang padaku. Itulah yang ada di mobil jelekmu. Semua ceroker kuning besar. Apa yang Anda katakan membodohi orang? Apakah ada? Apakah ada? Jika Anda membuka mata lebar-lebar dan melihatnya, Anda akan tahu. Begitu besar dan banyak. Semuanya adalah ceroker kuning besar dengan berat lebih dari 4 pon. Tidak masalah Anda berpura-pura menjadi apa. Yang penting adalah apa yang harus dikenakan. Hanya kamu ikan-ikan kecil di bawah umur. Sebenarnya tidak ada yang perlu dipamerkan. Saudara, apakah Anda membicarakan tentang Nona Xiao itu? Apakah kamu tidak mau menerima ikan kami? Anda menemukan pembeli lain dengan begitu cepat. Itu semua hanya kesalahpahaman sebelumnya. Ikan ini masih harus dijual. Hormat kami, Tuan Xiao. Bos Wang. Ini 900.000. Selamat bekerja sama. Wah. 900.000. Saudara, kamu terlalu hebat, bukan? Sepanjang hidupku, saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Itu. Adikku sedikit lebih muda dan lebih muda. Tuan Xiao tertawa. Tidak. Menurutku ini tulus. Masih cukup lucu. Oh Bos Wang. Apa yang saya butuhkan di masa depan akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Harga bisa dinegosiasikan. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Ayo pergi, saudara. Saya memutuskan. Saya akan mengikuti Anda setiap hari mulai sekarang. Bangun dan tangkap ikan. Setiap hari. Kulitmu kecoklatan sepanjang hari. Ayo pergi, ayo pergi. Wang Hai. Kami belum selesai dengan masalah ini. Tunggu saja aku. Saudara. Bukankah kamu bilang kamu akan mengajakku menangkap ikan? Anda tidak ingin memancing. Lompat sendiri ke keranjang ikan. Mengapa kamu begitu cemas? Adikmu, aku tidak menonton. Ikan mana yang lebih berharga? Saudara. Jangan tidur lagi. Kapan kita bisa menangkap ikan? Dan menangkap ikan. Sama seperti penampilan kakakmu. Saya hanya perlu menulis kata ikan asin di wajah saya. Anak-anak muda yang saya lihat di sini terlalu tidak tahu malu sambil menangkap laut. Tangkap udang dan kepiting berusia 66 tahun. Anda bahkan bisa menumis beberapa sayuran sesampainya di rumah. Dia baik, berbaring dan tidur di pantai. Sungguh menyia-nyiakan hidup. Saya pergi. Ikan yang besar sekali. Hei saudari, cepatlah, cepatlah. Ambil embernya dan ikuti aku. Apa yang terjadi? Apakah benar ada ikan yang mendatanginya? Berlari begitu cepat membuatku mati rasa. Tidak dapat menangkap ikan apapun. Saya pernah mendengar orang-orang duduk santai dan menunggu untuk diselamatkan. Saya belum pernah mendengar ada orang yang menyimpan ember menunggu ikan. Nanti, jika Anda tidak bisa mendapatkan apapun, mari kita lihat bagaimana dia berakhir. Kakak Yu, ikannya besar sekali. Kakak Yu, ikannya besar sekali. Apa yang kamu teriakan? Seberapa besar seekor ikan? Tuhan. Ini adalah ikan bibir kuning. Beratnya harus 20 atau 30 kg. Itu benar-benar ikan berbibir kuning. Pound ini berharga beberapa ribu yuan. Itu harus dijual ratusan ribu. Dia tidur. Anda dapat menangkap ratusan ribu ikan. Anda lihat betapa kerasnya kami bekerja untuk menangkap laut. Saya baru saja mengambil beberapa udang kecil. Apa artinya ini? Saya kira Anda kurang beruntung. Tidak ada gunanya beruntung. Mengandalkan barang-barang yang diambil di pantai. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan saya? Saya memiliki klon hiu. Tidak peduli seberapa mahal harga ikannya. Mereka semua adalah mangsaku. UPS, panen hari ini lumayan bagus. Matahari membuat orang mengantuk. Berjalan pulang. Para orang tua, datang dan lihatlah. Kami menangkap pria besar hari ini. Orang tua. Yao Yao, berhentilah berteriak. Ayahmu mengalami cedera kaki. Ibumu mengirimnya ke rumah sakit. Bibi Lin, kapan itu terjadi? Apakah ayahku serius? Sekitar jam 10. Saat itulah air pasang padam. Ayahmu kesakitan. Semua pingsan. Kalian berdua harus segera pergi ke rumah sakit. Bibiku di rumah akan menjaganya untukmu. Wang Dacun. Kakimu. Jika Anda tidak terus mengolah kayu tangan, tulang akan mati. Saat itu, satu-satunya pilihan adalah amputasi. Dokter, apa yang kamu katakan? Kaki suami saya perlu diamputasi. Keluarga pasien, jangan khawatir dulu. Jika dalam seminggu, jika Anda menyusun kayu tangan, kaki suamimu masih ada peluang untuk sembuh. Namun, biaya operasinya sekitar 500.000. Anda harus siap dalam pikiran Anda. Wanita tua, ayo pergi tanpa pengobatan. Pulang. Apa jadinya jika kita tidak mengobatinya? Apakah kamu masih menginginkan kaki ini?
Ingin kaki. Tapi itu membutuhkan uang. Anda punya uang ini. Hum. Chen Ergo. Tutup mulut. Apakah keluarga kita punya uang? Rawat kaki suamiku. Bukan urusanmu. Oh, lihat apa yang kamu katakan. Saya juga tidak. Apakah Anda memikirkan tetangga lama Anda? Itu 500.000. Dachun. Jual rumah kumuh Anda. Bahkan jumlahnya tidak sebanding. Bukankah itu hanya satu kaki? Jika hilang, maka akan hilang. Jika hilang, maka akan hilang. Setidaknya Anda bisa menghemat uang, bukan? Hanya 500.000. Tidak sepenting kaki ayahku. Nah. Hanya 500.000. Tidak sepenting kaki ayahku. Nah. Ayah hanya tidak menginginkan kaki ini. Aku tidak bisa menyusahkanmu lagi. Ayo pulang. Ayah. Anda tidak perlu khawatir tentang uang. Serahkan saja semuanya padaku. Siahai. Bukan Paman Ergo yang mengatakannya padamu. Betapapun indahnya kamu berbicara. Percuma saja jika tidak bisa mendapatkan biaya operasi. Meski pamannya juga terluka. Tapi latar belakang keluarga paman kuat. Terjangkau untuk disembuhkan. Kamu. Di mana saya bisa mendapatkan 500.000? Hum. Dokter. Uang bukanlah suatu masalah. Tapi saya ingin rencana perawatan terbaik. Aku bisa mengaturnya untuk ayahmu. Spesialis ortopedi terbaik. Gunakan obat terbaik. Tapi biayanya agak tinggi. Butuh sekitar 650.000. Oke. Bisakah operasi dijadwalkan hari ini? Siahai. Aku tidak sedang membicarakanmu. Kapan ini terjadi? Anda masih berpura-pura menjadi gemuk. Itu 650.000. Pernahkah Anda melihat uang sebanyak itu? Tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Ada 900.000 di sini. Adikku baru mendapatkannya pagi ini. Itu cukup untuk membiayai operasi ayahku. 900.000. Apakah kamu berbohong? Dokter, kami akan membayarnya sekarang. Jadwalkan operasi hari ini sesegera mungkin. Bagus. Ikuti saya untuk membahas formalitasnya. Baiklah, tunggu sebentar. Para orang tua, jangan khawatir. Serahkan semua urusan uang kepadaku. Tapi kita harus merawat kaki ini. Ibu, Anda mengambil uang ini. Belikan lebih banyak suplemen nutrisi untuk ayah. Pulihkan lebih cepat dengan cara ini. Hei, Paman Ergo. Anda bilang Anda memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Mengapa saya tidak bisa membeli suplemen? Jadi, saat itu, ayah saya tidak bisa menghabiskan suplemen nutrisinya. Berikan juga pada Paman Ergo. Anggap saja aku berterima kasih padamu atas nama orang tuaku. Mulut ini prihatin. Kamu. Saudara perempuan. Bukan untuk membuatmu tetap di rumah sakit. Apakah kamu menjaga orang tuamu? Kenapa kamu selalu mengikutiku? Tangkap lautnya, saudara. Apakah kita masih akan menangkap ikan coraker kuning besar hari ini? Kalian, harap perhatikan baik-baik. Sampah itu Wang Hai. Seekor ikan coraker kuning besar dapat ditangkap dengan jaring ikan yang rusak. Pasti ada sarang ikan di sini. Saudara. Mereka menempatkanmu. Tempat menangkap ikan sudah terisi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, saudara punya rencananya sendiri. Bodoh. Kamu pikir kamu menggantikanku? Anda bisa menangkap ikan coraker kuning besar. Saya mengandalkan klon hiu untuk menangkap ikan. Lokasinya hanya dipilih secara acak. Aku akan membiarkanmu nanti. Lihat aku menangkap ikan dan menghasilkan banyak uang. Membuatmu marah. Yo. Bukankah ini Wang Hai? Saya sangat menyesal. Orang-orangku, aku akan mengambil tempat dudukmu hari ini. Kamu hari ini, saya hanya bisa pergi ke tempat lain. Kamu. Bos Yu. Saya baru saja memilih tempat ini secara acak. Tidak ada yang istimewa sama sekali. Jangan selesaikan pekerjaanmu sekarang. Pada akhirnya, saya kembali dengan tangan kosong. Buatlah kebohongan ini. Bukankah kamu hanya ingin mengusirku? Kekanak-kanakan. Hai Wang Hai. Anda tidak takut. Aku akan menangkap semua coraker kuning besarmu. Jangan khawatir. Saya menghabiskan 200.000. Bawa semua nelayan berkeliling. Semua dipekerjakan. Tidak ada satupun gorengan yang tersisa untuk Anda. Bos Yu. Semua yang saya katakan adalah benar. Oke. Posisi itu milik saya. Tunggu sampai saya menemukan sarang ikan coraker kuning besar. Saya juga ingin melingkarinya. Anda tidak perlu berpikir untuk mendekati saya mulai sekarang. Ingin mengandalkan keberuntungan. Bersaing saja dengan saya untuk pasar coraker kuning yang besar. Sedang bermimpi. Mengharapkannya. Anda tidak akan percaya jika saya mengatakan yang sebenarnya. Aku hanya ingin membiarkanmu bermain-main di tempat menyebalkan itu. Saya menangkap ikan. Itu tiruan hiuku. Tidak ada tempat untuk itu. Bahkan tidak akan ada rambut akar. Oke. Aku akan memberimu posisi itu. Ayo pergi ke samping. Ayo pergi ke kantor pusat di Hai. Kan, Bos Yu? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Jangan kehilangan apapun saat itu. Saudara. Anda cukup meletakkan posisi Anda seperti ini, memberikannya kepada mereka. Kalau begitu mari kita lakukan malam ini. Bagaimana jika Anda kembali dengan tangan kosong? Hanya mereka yang kembali dengan tangan kosong. Tunggu sebentar saudara. Turun dan tangkap makanan laut yang berharga. Mereka sangat marah sehingga mereka menatap. Bos, mereka masih terlalu dekat. Haruskah kita mengusir mereka? Sangat membosankan untuk menghilangkannya. Saya hari ini, kami tidak hanya ingin memancing semua sarang ikannya. Saya ingin mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Beritahu semua orang. Tangkap coraker kuning besar nanti. Katakan yang sebenarnya dengan lantang. Aku sangat marah padanya. Biasanya menggunakan klon hiu untuk menangkap ikan. Menyelam sejauh laut dalam. Saya belum pernah melihat seperti apa dasar lautnya. Mengapa tidak menjelajahinya dengan cermat?
Itu. Saudaraku, abalon apa? Anda menangkap abalon. Bagaimana bisa ada abalon di pantai? Ini otak Wang Hai. Anda tidak akan tertipu oleh matahari, bukan? Wang Hai, Anda bertahan terlalu lama tercebur ke dalam lumpur. Harus buat abalon terlihat lebih mirip. Lalu beritahu kami. Seperti apa rasanya abalon tanah liat ini? Hahaha. Saudaraku, semua abalon ini hidup pada batuan dasar laut. Bagaimana mungkin di sini? Abalon sangat besar. Ini. Bagaimana bisa ada abalon di sini? Ini. Bagaimana bisa ada abalon di sini? UPS. Ini awalnya yang saya pikirkan. Datang saja dan tangkap beberapa ikan dan itu saja. Siapa sangka? Saya menangkap abalon sebesar itu. UPS, ini cukup berat. Bos Yu. Saya tidak tahu tentang abalon seberat 10 pon ini. Berapa nilainya? UPS. Berapa harga croaker kuning besar ini? 8 pon abalon. Itu bisa dijual seharga 300.000 yuan. Sangat besar. Bisa terjual minimal 500.000. Anda perlu memberitahu saya. 500.000. Saudara, ini lebih dari selusin croaker kuning besar. Sayang sekali. Begitu banyak orang yang bersaing untuk mendapatkan tempat Anda. Tidak ada satupun ikan yang tertangkap. Mungkin mereka menahan langkah terakhir mereka. Wang Hai, jangan bangga. Hanya 500.000. Tunggu sampai saya menemukan sarang ikan croaker kuning besar. Saya mendapat 10,5 juta. Oke, Bos Yu. Lalu aku akan menunggu dan melihatmu menangkapku. Bos, tidak ada apa-apa. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Tidak bisa menangkap ikan. Tidak bisakah kamu menangkap abalon? Serahkan semuanya padaku. Tempat di mana Wang Hai tinggal sekarang. Wang Hai, jangan berpikir Anda hanya bisa menyentuh abalon. Aku akan melakukannya sendiri kali ini. Saya bisa mendapatkannya. Itu harus lebih besar dan lebih besar dari milikmu. Hanya 500.000. Bukankah itu hanya uang saku? Wang Hai bisa menyentuh abalon. Saya juga bisa melakukannya. Pasti ada sesuatu di sini. Saya menemukannya sebelumnya. Habitat abalon berukuran besar. Namun pada kedalaman lebih dari 400 meter. Hanya tiruan hiuku. Bakat datang dan pergi dengan bebas. Bahkan jika Anda menyentuh pantai sepanjang hidup Anda, jangan pernah berpikir untuk memilih satu pun. Hanya tiruan hiuku. Bakat datang dan pergi dengan bebas. Bahkan jika Anda menyentuh pantai sepanjang hidup Anda, jangan pernah berpikir untuk memilih satu pun. Tanganku. Bos Yu, apakah Anda pernah digigit abalon? Tuhan. Seberapa besar abalon ini? Dapatkan dengan cepat. Wang Hai. Aku belum selesai denganmu. Pergi. Saudara selanjutnya. Kemana kita harus pergi untuk menangkap laut? Jangan terburu-buru ke laut sekarang. Ayo kita cari Tuan Xiao. Bicara tentang masalah besar. Oh, aku tahu. 500.000. Jual abalon ini kepada Tuan Xiao. Kesepakatan yang ingin saya diskusikan. Jauh lebih dari 500.000. Ayo pergi. Abalon yang besar. Tuan Wang. Kamu sebenarnya itu selalu membawa kejutan. Saya mengambil 500.000. Tuan Xiao, saya masih memiliki lebih banyak abalon ini. Tidak tahu tentang kerjasama jangka panjang. Apakah Anda tertarik? Kerjasama jangka panjang. Ini adalah abalon seberat 10 pon. Anda sebenarnya memiliki persediaan barang yang stabil. Tuan Wang. Tidak tahu. Kamu setiap hari. Berapa banyak abalon yang bisa kami sediakan? Tuan Xiao khawatir dengan bahan-bahan yang langka. Saya ingin metode pemasaran terbaik. Persediaannya harus terbatas. Setiap bulan kami dapat menyediakan Anda dengan 30 buah abalon tidak kurang dari 10 pon. Adapun cara Anda mengalokasikan. Itu masalahmu. Pemasaran kelaparan. Tuan Wang, Anda adalah seorang pengusaha. Abalon sebesar ini. Itu dapat digunakan sebagai grup sihai kami. Harta karun tertinggi dalam perjamuan kelas atas. Dan kamu, itu akan menjadi grup sihai kami. Pemasok makanan paling canggih. Saya dapat meyakinkan Anda, kepadamu setiap tahunnya, pesanan tidak kurang dari 100 juta. Senang bekerja dengan Tuan Xiao. Abalon dibutuhkan untuk bulan ini. Paling lambat besok akan selesai. Menyebut Tuan Xiao terlalu belak-belakan. Mulai sekarang, panggil saja aku Ruowei. Menyebut Tuan Xiao terlalu belak-belakan. Mulai sekarang, panggil saja aku Ruowei. Ruowei. Saudara Hai. Suster Ruowei. Adikku masih lajang. Atau kamu. Maaf. Anak-anak tidak terlalu peka dan berbicara omong kosong. Ruowei, tidak keberatan. Ayo persiapkan dulu. Abalon yang menguntungkan. Oh saudara Hai. Nanti, Anda memberi saya abalon seperti ini lagi. Saya akan memberi Anda masing-masing 550.000. Oke. Saudara. Kenapa kamu begitu gugup? Sister Ruowei jelas tertarik padamu. Berhenti. Prioritas utama saya sekarang adalah, ini untuk menyembuhkan kaki ayah kami. Selain itu, saya harus membiarkan keluarga kami menjalani kehidupan yang baik. Saudaraku, kami sekeluarga bersyukur memilikimu. Namun, jika Bos Yu terus menduduki pantai, bagaimana cara menangkap abalon? Kirimkan barangnya ke Sister Ruowei.
Jangan khawatir. Bos Yu sekarang. Di sudut manakah dia mungkin bersembunyi, menjilati luka? Laut utama. Saya berselisih dengan Anda. Bos, lalu sebelum kita, kelompok nelayan itu menyewa 200.000 yuan. Bagaimana cara menghadapinya? Apakah Anda ingin melanjutkan? Teruskan omong kosong itu. Apakah Anda masih berpikir saya belum memberikan kompensasi yang cukup? Suruh mereka pergi. Ya. Tunggu. Aturlah. Saya ingin melaporkan dengan nama asli saya. Wang Hai memancing dengan racun, padahal dia bisa menangkap ikan. Saya juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menjual satupun dari mereka. Saudara, bukankah kamu bilang kamu akan mengajakku berlayar? Biarkan aku berbaring di sini. Apakah ibu kita mengatakan itu? Tiba di pantai. Maka Anda harus mendengarkan saya dalam segala hal. Tetap saja. B. Kamu tidak ada. Saya sangat percaya diri dan berani. Gunakan hiu untuk mengkloning diri sendiri. Saudaraku, berhati-hatilah. Apa yang harus diwaspadai? 550.000 abalon? Saya baru saja melihat, ada bayangan gelap di belakangmu. Seperti hiu. Seperti hiu. Hiu. Apakah Anda salah membacanya? Ini jelas salah satunya. Sebuah abalon besar bernilai 550.000 yuan. Membuatku takut setengah mati. Sepertinya saya salah melihatnya. Saudara, Anda benar-benar menyentuhnya lagi. Abalon yang besar. Saya ingin mencobanya juga. Tetaplah di pantai dengan jujur. Bagaimana jika kamu tercakar seperti Bos Yu? Aku harus membawamu ke rumah sakit. Saya sedang terburu-buru untuk mengambil barangnya. Saya akan memberi Ruowei pekerjaan besok. Ah, tunggu. Resiko yang bagus. Aku hampir membiarkan adikku melihat klon hiu. Lain kali saya akan menggunakan klon untuk mengirimkan barang ke rumah Anda. Lebih baik melakukannya secara diam-diam. Wah. Sudah berapa lama, saudara, Anda menangkap begitu banyak abalon lagi? 550.000 lembar. Berapa biayanya? Tenang, tenang. Ayo cari Ruowei untuk menukar uang. Saudara Hai, pesanan abalon tahun ini. Totalnya 200 juta. Kali ini pembayarannya 16,5 juta. Tiba besok. Harap perhatikan untuk memeriksanya ketika waktunya tiba. Ruowei. Harga di restoran Sihai. Penentuan posisi hanya perlu sesuai. Saya tidak ikut campur, tapi masalah keamanan pangan. Tidak boleh ada kecerobohan sedikit pun. Jika tidak, bahkan jika kamu adalah keponakanku, saya juga akan menanganinya sesuai aturan. Oke, Paman. Tahu kamu memang begitu, Direktur Biro Pengawasan Pasar. Terkenal karena tidak mementingkan diri sendiri. Jika tidak, saya tidak akan mengundang Anda secara khusus. Saksikan saya menandatangani kontrak dengan saudara Hai. Karena itu, saat makan malam keluarga di siang hari, yang membuatmu penuh pujian. Abalon rebus. Itu disediakan oleh saudara Hai. Apalagi yang kamu khawatirkan? Hei. Dia adalah Wang Hai. Dialah yang menggunakan racun untuk menangkap ikan. Tangkap dia dengan cepat. Wang Hai, kami dari Biro Pengawasan Pasar. Menerima laporan nama asli sekarang. Anda diduga menaruh zat beracun dan menjual ikan beracun. Mohon bekerja sama dalam penyelidikan. Anda berbicara omong kosong. Adikku tidak punya ikan beracun. Anda tidak dapat menangkapnya. Ikan saya akan bertahan terhadap penyelidikan apapun. Saya dapat menemani Anda melakukan semua pemeriksaan. Namun jika dicek ikan saya, jika tidak ada masalah, saya juga berharap bisa beri aku keadilan. Selama Anda tertangkap dan diselidiki, saya mempromosikannya secara online dalam skala besar. Tidak masalah apakah Anda menggunakan racun atau tidak. Tidak ada yang berani membeli barang Anda di masa depan. Tunggu. Ikan disediakan oleh saudara Hai. Ini semua kesepakatan denganku. Grup Si Hai kami. Semua memiliki tinjauan ketat. Saya bisa menjaminnya. Dia tidak bersalah. Tuan Xiao. Apa identitas Anda? Bagaimana Anda bisa melakukan ini pada nelayan yang bau? Bertaruh pada grup Si Hai. Semua reputasi. Anda tidak takut hal-hal menjadi serius. Bisnis grup Si Hai. Itu akan rusak. Hal-hal tentang grup Si Hai kami. Apa hubungannya denganmu? Ngomong-ngomong, Tuan Yu, Anda terus melakukan ini berulang kali. Mempermalukan saudara Hai. Apakah karena Anda cemburu? Anda mengetahuinya di dalam hati Anda. Karena itu, Tuan Yu, Anda terus melakukan ini berulang kali. Mempermalukan saudara Hai. Apakah karena Anda cemburu? Anda mengetahuinya di dalam hati Anda. Tuan Xiao. Karena harus mengarungi air berlumpur ini. Bisnis grup Si Hai. Jika anjlok,
Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Saya bersikeras untuk menyelidiki Wang Hai. Jika tidak, saya akan diekspos secara online. Wang Hai memancing dengan racun. Si Hai restoran menyajikan ikan beracun untuk para tamu. Membahayakan nyawa dan keselamatan konsumen, tapi tidak ada yang peduli. Cukup, cukup, cukup. Omong kosong. Beraninya kamu begitu percaya diri? Siapa yang memberimu keberanian? Tutup mulut. Hal lama, siapa kamu? Apakah Anda mempunyai pendapat mengenai hal ini? Dia pasti satu grup dengan Wang Hai. Anda lihat ini adalah kesalahpahaman, persis seperti yang kamu katakan. Ikan Wang Hai semuanya beracun. Ya. Bersenandung. Abalon ditangkap di Wang Hai. Saya baru saja makan siang. Jika benar dia menggunakan racun untuk menangkap ikan, lalu aku sekarang. Bukan begitu. Seharusnya aku terbaring di ruang gawat darurat rumah sakit. Saya juga melakukan ini untuk keamanan pangan. Jadi saya cemas saat ini. Aku. Biro Liu. Saya pikir Bos Yu khawatir tentang keamanan pangan. Tidak ada yang salah. Saudaraku, kamu gila. Bos Yu menjelaskan bahwa dia menjebakmu. Mengapa kamu masih berbicara mewakilinya? Karena Bos Yu berani. Laporkan saya dengan nama asli saya. Itu harus untuk semua orang. Semua orang bisa makan makanan laut yang aman. Ini jelas bukan dendam pribadi. Apakah saya benar? Oh ya. Benar sekali. Saudara Wang Hai. Kamu masih memahamiku. Saya. Hanya untuk membuat seluruh pasar makanan laut. Setiap makanan laut. Semuanya tidak beracun dan tidak berbahaya. Bersih dan higienis. Bersih dan higienis. Biro Liu. Karena Bos Yu memimpin dengan memberi contoh. Mengapa kita tidak melakukannya sekarang? Bersihkan seluruh pasar makanan laut. Jing dengan penuh semangat mempublikasikan perbuatan Bos Yu. Tidak bisa mengecewakannya. Niat baik untuk memimpin dengan memberi contoh. Hei, jangan. Tidak dapat dipromosikan. Saya juga tidak bisa menyelidikinya. Maka saya akan menjadi musuh publik seluruh industri. Lalu aku selesai. Biro Liu. Saya meminta Anda untuk mengangkat tangan Anda tinggi-tinggi. Jangan pernah menyelidikinya. Yang ini pergi memancing. Perahu manakah ini? Tidak ada yang salah dengan itu. Bukan begitu, promosikan survei Anda. Saat itu, saya tidak bisa bertahan di industri ini lagi. Bantu aku. Sekarang aku tahu ini sudah terlambat. Ke seluruh pasar. Lakukan inspeksi mendadak yang komprehensif. Jalankan segera. Selain itu, beritahu media. Fokus pada pelaporan tentang Bos Yu. Perbuatan tingkat lanjut. Ya. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Saudara Hai, Anda melakukannya dengan cara Anda sendiri. Rawat tubuh orang lain. Sangat cantik. Mari kita lihat bagaimana dia akan menimbulkan masalah bagi Anda di masa depan. Untungnya, Direktur Liu ada di sini hari ini. Kalau tidak, saya, seorang nelayan kecil. Bagaimana Anda bisa mengalahkan para kapitalis ini? Hahaha. Wang Hai, kamu sangat baik. Miliki kemampuan dan pertahankan garis bawah. Saya sangat optimis terhadap Anda. Kesulitan apa yang akan Anda temui di masa depan? Biarkan Ruowei menghubungi saya. Terima kasih Biro Liu. Kali ini, dia tidak hanya memindahkan Bos Yu. Saya bahkan menghubungi Direktur Liu. Anda bisa melakukannya nanti. Jangan ragu untuk menggunakan klon hiu. Berburu harta karun di bawah laut. Nanti, saya akan menjelajah lebih jauh di bawah laut. Saudara perempuan. Katamu, harta karun apa yang ada di bawah laut? Ada banyak hal di bawah laut. Dengan emas mutiara. Oh benar, dan barang antik. Di dalam kapal karam kuno itu, ada banyak hal berharga. Dasar lautnya terlalu besar. Mari kita jelajahi secara perlahan di masa depan. Tapi saya punya tiruan hiu. Temukan harta karun itu. Ini hanya masalah waktu. Tunggu. Itu teripang. Dasar laut dengan kedalaman air lebih dari 2000 meter. Teripang ternyata bisa tumbuh begitu besar. Sepenuhnya 5 kali lipat dari teripang biasa. Dan daerah ini. Jumlahnya ada ratusan ribu. Kakak masuk ke keranjang ikan. Wah saudara. Ini adalah laut. Ini terlalu besar. Ambil ini kembali. Berikan pada ayah kita ketika waktunya tiba. Jagalah tubuh Anda dengan baik. Saudara apa? Teripang yang begitu besar. Satu seharga 10.000 yuan. Bahkan tidak bisa membelinya. Apakah Anda yakin ingin makan? Apa yang terjadi dengan lebih dari 10.000 orang? Saudari, tidak peduli betapa mahalnya barang ini. Itu tidak sebaik tubuh ayah kami. Katakan lagi. Saudaraku, aku baru saja menandatanganinya. Bagaimana dengan pesanan tahunan sebesar 200 juta? Itu saja. Tahukah Anda apakah kami mampu membelinya? Saudara. Saya tidak percaya sekarang. Itu semua benar. Katamu. Apakah aku babi hutan? Tidak bisa makan sekam yang enak. Kami adalah saudara dan saudari. Jika Anda seorang babi hutan, lalu aku menjadi apa? Jangan khawatir. Hari baik untuk keluarga kami. Ini baru permulaan. Tahukah kamu? Itu bagus. Lalu aku akan melakukannya. Ikuti saja adikku untuk makan dan minum. Jadilah babi hutan kecil yang bahagia. Kata ayah dokter. Apa kakimu? Operasi itu sukses.
Tinggal beberapa bulan lagi istirahat. Ini akan benar-benar mulus. Nah, semua berkat kamu. Ayah, saudaraku, aku ingin kamu pulih secepat mungkin, tapi itu membutuhkan banyak usaha. Ini adalah ikan bibir kuning. Dapat membuka blokir meridian dan mengaktifkan meridian. Ini adalah tripang terbaik. Dapat mengkonsolidasikan fondasi dan menumbuhkan vitalitas. Semua hal baik. Ikan bibir kuning. Ratusan ribu keping. Makan saja. Ayah. Jangan bersemangat. Anak saya punya banyak cara untuk menghasilkan uang. Oh, bukankah ini semua hanya untukmu, untuk mengisi kembali tubuh Anda, selama aku bisa segera membuatmu merasa lebih baik. Itu adalah ikan yang paling mahal. Saya pikir itu sepadan. Bagus untuk saya makan. Nak, kamu membuat perbedaan. Kakak laki-laki dan ipar perempuan Dacun. Sup ayam tua yang saya rebus. Saya dengar, sup ayam cocok untuk mengisi kembali tenaga tubuh setelah operasi. Saya menyajikan mangkuk untuk saudara Dacun. Gadis besar. UPS, ini selalu terjadi. Anda sangat memperhatikan keluarga kami. Bagaimana ini bisa sangat memalukan? Sialan ini. Karena ini adalah kebaikan Bibi Lin. Maka kami akan menerimanya. Sup ikan yang baru direbus. Bawa saja. Cobalah Bibi Lin juga. Hei, tunggu sebentar. Ah, oke. UPS. Saudara ipar perempuan, aku hanya akan mampir dan mampir. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini ikan bibir kuning yang ditangkap anak saya. Cobalah saja. Ikan bibir kuning apa? Ikan bibir kuning apa? Siahai. Ini yang kamu tangkap sebelumnya. Nilainya ratusan ribu. Anda memakannya. Hai Bibi Lin. Itu saja. Saya kebetulan melakukan ini karena alasan yang sama. Memulihkan kesehatan ayah saya. Kami mengambil sup ayammu. Kemudian Anda minum sup ikan kami. Anggap saja itu hadiah balasan kita. Tidak bisa melakukannya? Tidak bisa melakukannya. Aduh, ikan ini sangat berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Potong. Seberapa berharganya seekor ikan? Bukankah kamu hanya punya sedikit uang? Lihat betapa gilanya kamu. Pernahkah Anda melihat sesuatu yang bagus? Kamu. Yo. Paman Ergo. Anda datang hari ini. Apakah kamu membawa sesuatu yang bagus? Apakah Anda ingin membuka mata semua orang? Bukan itu masalahnya. Tahukah kamu apa ini? Sarang burung. Anak saya membeli ini dari luar negeri. Harganya lebih dari 4.000. Cangkir ini berharga 500 yuan. Anda bilang sebelumnya, saya tidak mampu membeli suplemen nutrisi kelas atas. Apa yang harus kukatakan sekarang? Itu 4.000 yuan. Paman Ergo. Pernahkah Anda melihat hidangan ini? Ini adalah tripang terbaik. Yang terbaik di laut dalam. Yang ini berharga setidaknya 10.000 yuan. Tebak hidangan ini. Cukup untuk membelikanmu beberapa cangkir sarang burung, 10.000 satu lebih. Anda membual, terlalu sedikit penyusunannya, bukan? Tripang jenis apa yang bisa dijual seharga 10.000 per buah? Oh, Paman Ergo. Belum pernah melihat ini sebelumnya, bukan berarti tidak ada. Ini adalah tripang dari laut dalam, ini bukan bisnis grosir Anda, sarang burung inferior juga sebanding. Ergo. Saya berkata, Anda bersaing dengan siapa? Saya harus bersaing dengan Xiao Hai. UPS. Ikan berbibir kuning ini harganya ratusan ribu. Segar saja, semangkuk sup ini. Mungkin nilainya beberapa ribu. Terima kasih kepada Xiao Hai. Bibi, saya makan besar hari ini. Oke. Ergo. Tidak ada yang mulia atau murah. Itu semua adalah pemikiran anak-anak. Mengapa Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain? Anda mulia dan Anda luar biasa. Keluarga Wang Anda punya uang, bukan? Pergilah dan makan emasnya. Hahaha. Saudaraku, pernahkah kamu melihatnya? Wajah lamanya menjadi gelap. Beraninya kamu datang ke rumah kami untuk memamerkan kekayaanmu, tabungan hidupnya. Tidak sebaik pecahanmu. Kita tidak perlu melakukannya untuk orang yang tidak relevan, mempengaruhi mood kita saat makan. Ayo Bibi, ayo duduk dan makan. Saudara, tripang yang kami tangkap kali ini. Apakah Anda akan berhubungan S3KS dengan Sister Wei berbicara tentang kerjasama? Oke, saudari. Tidak mengharapkan itu. Otakku sudah terang sekarang. Saya selalu sangat pintar, oke? Ayo pergi dan hasilkan banyak uang bersama. Kakak Hai sangat besar. Tripang kualitas terbaik. Dikenakan biaya 5 kali lipat dari harga normal. Saya mendapat untung. Ceritakan padaku tentang hal itu. Bagaimana rencana Anda untuk bekerja sama kali ini? Tripang dengan kualitas seperti ini. Saya dapat menyediakan jumlah yang tidak terbatas. Asalkan menurut Anda cara kerjasamanya tepat. Saya tidak peduli. Persediaan tidak terbatas. Saudaraku Hai, kamu tidak berbohong padaku, kan? Oh, saudari Ruowei. Kapan kakakku berbohong padamu? Katanya persediaan tidak terbatas. Ini pasti akan berhasil. Yao Yao. Keluargamu. Apakah ada sebuah perahu nelayan besar? Ini abalon lagi. Tripang kualitas terbaik lainnya dengan kualitas ini. Padahal kapalnya ratusan. Armada kapal penangkap ikan. Mereka belum tentu memiliki kekuatan seperti itu, bukan? Oh, di mana perahu nelayannya? Saya hanya beruntung. Oke, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Nah, bagaimana Anda ingin bekerja sama? Saudara Hai, tripang kualitas terbaik. Sangat jarang di pasaran.
Cukup untuk restoran kami. Pergi ke tingkat berikutnya. Harga. Saya berencana untuk melakukannya. Satunya dikenakan biaya 12.000. 12.000 masing-masing. Apakah Sister Wowe yang murah hati? Apakah itu murah hati? Apa yang membuatmu bermurah hati? Atau ikan yang Anda berikan sepadan dengan harganya? Tapi saudara Hai, kali ini saya punya cara kerjasama baru. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Cara kerjasama yang baru. Katakan padaku dan dengarkan. Abalon Plus Teripang. Saya berencana untuk melakukannya. Restoran Si Hai. 20% saham dikumpulkan. Saudaraku Hai, bagaimana menurutmu? Saham. Lumayan, memang ide yang bagus. Artinya, aku akan menangkap beberapa barang bagus nanti. Anda harus terlebih dahulu memperkaya restoran Anda sendiri. Jangan biarkan kekayaan air mengalir ke pihak luar. Katakan lagi. Dengan 20% saham. Mulai sekarang Anda akan menjadi bos kedua di restoran tersebut. Pendapatan tahunan restoran saat ini adalah 2 miliar. Dividen tahunan tidak akan kurang dari 400 juta. Saya yakin dengan bergabungnya Anda, saudara Hai, dividen hanya akan lebih besar di masa depan. 400 juta. Ya Tuhan, ya Tuhan. Berapa biayanya? Ruowei, senang bekerja sama dengan Anda. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Kamu menjadi hal-hal yang menyangkut pemegang saham restoran Si Hai. Saya akan memesannya sesegera mungkin. Anda dipersilakan untuk datang kapan saja. Inspeksi restoran. Saudara, sekarang kamu juga pemilik restoran Si Hai. Untuk memiliki identitas, jadilah kuat dan miliki kekuatan. Pertemuan keluarga kami tahun ini. Biarkan itu meremehkan kerabat kita. Perhatikan baik-baik. Saudara perempuan, kami menghasilkan uang. Bukan untuk siapapun, lihatlah kami. Tapi membiarkan, mari kita menjalani kehidupan yang baik. Namun, kerabat itu di masa lalu. Itu membuat orang tua kita tidak bisa mengangkat kepala. Tahun ini, mereka harus diizinkan. Luruskan punggungmu, ya. Beri aku energi. Tuan Wang akan segera datang. Ingin pertama kalinya, sampaikan salam pada Tuan Wang. Nah, restoran Si Hai ini, sungguh luar biasa. Bisa makan di sini. UPS, saya puas dengan segala sesuatu dalam hidup ini. Ayah, adikku sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Bos kedua restoran itu. Apakah Anda ingin datang dan makan setiap hari? Tidak masalah. Jangan berani-berani mengatakan omong kosong. Tempat seperti ini, apa yang bisa kita bayangkan? Selamat datang Tuan Wang untuk memeriksa pekerjaan. Saya manajer restoran Si Hai. Panggil saja aku Xiao Chen. Nah, dia baru saja memanggilmu Tuan Wang. Apakah mungkin Anda benar-benar milik hotel ini, bos? Manajer Chen. Itulah tujuan saya di sini hari ini, menghadiri pertemuan keluarga. Anda harus sibuk dengan bisnis Anda. Tidak perlu menyapa kami secara khusus. Tuan Wang, Tuan Xiao mengeluarkan pemberitahuan. Bisnis restoran Si Hai di masa depan. Terserah kamu. Beraninya kita mengabaikannya? Silakan masuk. Pergilah ayah. Selamat datang Tuan Wang. Selamat datang Tuan Wang. Nah, kamu benar-benar seperti ini, pemilik hotel. Beritahu ibu. Anda tidak akan melakukan apapun, bukan? UPS, ibu. Berhentilah mengkhawatirkannya. Ini semua saudaraku, diperoleh dengan menangkap ikan. Dan, ini tidak akan lama. Ada hal-hal hebat. Angstrom. Ibu itu. Jangan biarkan paman dan yang lainnya menunggu. Ayo masuk dulu, oke. Jam berapa sekarang? Wang Hai dan keluarganya belum datang. Hei, lupakan saja jika Anda miskin. Ini adalah hal yang wajar. Kakak kedua. Tidak ada masa depan di kampung halaman saya. Bukan hanya 1 atau 2 hari lagi. Lihat restoran Si Hai. Acara yang sangat mewah. Mereka takut. Apakah kamu tidak berani masuk? Hahaha. Kakak laki-laki, apakah itu masih Wang Junemyu? Memiliki kemampuan. Restoran Si Hai. Di Jiangeng. Tapi bagaimana dengan hotel papan atas? Itu orang biasa. Ingin memesan lobi. Bahkan tidak bisa memesannya. Makan di kamar pribadi. Saya tidak pernah memimpikan hal ini. Bibi kedua. Anda merasa terhormat. Saya baru saja di restoran Si Hai. Jadilah mandor. Bawahan saya hanya akan mengurusnya. Lebih dari selusin orang. Ditambah kita. Penghargaan manajer Chen untuk saya. Saya hanya memperjuangkannya. Kotak ini. Pasukan kecil kita masih rendah hati. Ini permainan anak-anak. Menurutku dia saja. Ketika kamu besar nanti, kamu pasti bisa melakukan hal-hal hebat. Ini tidak. Dapatkan keinginanmu. Rumah kami. Hanya saja Xiao Jun menjanjikan. Ya. Tidak seperti itu Wang Hai. Yang tidak berguna itu. Saya tahu saya berada di pantai sepanjang hari. Tangkap ikan bau dan udang busuk. Kemana kamu pergi? Semuanya berbau amis. Bibi kedua. Jika Anda menyanjung saya,
Mohon menyanjung saya. Bagaimana Anda membayar kembali? Memamerkan hidungmu. Bibi kedua, tidak melihatnya. Anda tidak hanya pandai memandang rendah orang lain. Hidungnya juga sangat cerah. Anda tidak akan membantu polisi dalam mengadili kasus ini. Sungguh suatu penghinaan. Kalian berdua berani memarahiku. Anak ketiga, lihatlah anak-anakmu. Benar-benar tidak berpendidikan. Sangat banyak. Apakah para tetua berbicara? Kakak kedua. Anda mengatur anak itu di belakang Anda. Apakah ini yang harus dilakukan oleh para penatua? Kakak kedua. Anda mengatur anak itu di belakang Anda. Apakah ini yang harus dilakukan oleh para penatua? Yo. Saya mengatakan keluarga ini penurut. Sekarang, apa yang kamu bicarakan sangat percaya diri. Saya mengerti. Tidak. Saya merasa seperti saya telah mengganti pakaian saya. Tepat di depan kami. Berlebihan. Bibi kedua. Bahan Cheongsam ibuku. Tapi Yunjin dikenal sebagai setiap inci emas. Adikku menghabiskan uang untuk pakaian ini. Ratusan ribu. Rusak. Anda tidak mampu membayar. Keluargamu sudah sangat kaya. Ratusan ribu pakaian. Jika Anda ingin membelinya, belilah. Itu sangat arogan. Ini adalah rumah kita. Si Hai membelikannya untukku. Kakak ipar ketiga. Melahirkan seorang putra yang baik. Kakak ketiga. Datang dan duduk di sini. Wang Hai. Sepupu ingat. Anda hanya bisa menangkap ikan dari laut, bukan? Tiba-tiba menjadi kaya. Mungkinkah dia datang dari tempat yang salah? Berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dengan memancing? Wang Hai. Biarkan saya melihat apakah Anda melakukan sesuatu yang ilegal? Saya memiliki klon hiu. Di mana saja di laut. Dapatkan harta karun dengan imbalan sejumlah uang, bukan kalian. Bisa dibayangkan. Siapa yang memberitahumu menangkap ikan dari laut? Menangkap ikan dari laut. Anda tidak dapat menghasilkan uang lagi. Sepupu, apakah kamu takut padaku? Penghasilan lebih tinggi dari Anda. Di depan kerabat ini. Anda kehilangan muka, bukan? Bersenandung. Aku akan takut padamu. Anda seorang nelayan yang bau. Hanya nasib buruk. Menghasilkan uang. Apa yang bisa dibanggakan? Saya, Mandor Si Hailou. Dia memiliki lebih dari selusin orang yang bertanggung jawab. Pendapatan stabil. Masa depan yang menjanjikan. Dengan apa kamu membandingkanku? Menangkap laut. Siapapun bisa melakukannya. Konten teknis apa yang dimilikinya? Restoran kelas atas. Pernahkah kamu melihat? Apakah Anda tahu manajemen? Jadilah manusia. Sadarlah diri. Ketahui tempat Anda. Apakah kamu mengerti? Kamu. Diskusikan lokasi dengan saudara saya. Hanya dia. Mandor kecil. Kamu tahu, apa identitas saudara laki-laki saya? Yo. Andalkan menangkap laut. Orang yang mencari nafkah. Identitas apa yang dimilikinya? Tunawisma? Wang Hai. Jangan katakan bahwa sepupumu tidak menjagamu. Selama kamu bisa, berlututlah dan mohon padaku. Aku akan mengaturnya untukmu, membunuh ikan. Meski kotor dan bau. Tapi itu masih lebih baik daripada seluruh harimu. Angin kencang dan matahari. Membunuh ikan. Di restoran Si Hai ini. Anda benar-benar mengaturnya. Tidak bisa bekerja untuk saya. Namun, jika Anda suka membunuh ikan. Mungkin. Aku masih bisa menjagamu. Atur agar Anda membunuh ikan. Wang Hai. Aku memberimu wajah, bukan? Apakah kamu lupa di mana ini? Restoran Si Hai. Wilayah saya. Hanya sepatah kata dari saya. Aku bisa membawa seluruh keluargamu. Usir mereka semua. Oh sepupuku. Anda dapat melakukan puluhan ribu. Anda harus berhati-hati. Jangan mengusir kami. Sangat takut. Hahaha. Takut. Sekarang aku tahu aku takut. Terlambat. Seseorang datang. Taruh ini. Makan dan minum. Lemparkan semuanya padaku. Saya takut. Berlututlah nanti. Tolong jangan pergi. Betapa memalukannya hal itu. Saya takut padamu. Kataku Wang Yao. Apakah kamu seperti saudaramu? Sangat miskin. Semua orang mulai berbicara omong kosong. Keamanan. Di mana mereka semua meninggal? Masuk ke sini. Buang semuanya. Wang Jun. Apakah Anda ingin memberontak? Kepemimpinan. Kenapa kamu? Ada seseorang di sini membuat masalah di restoran Si Hai. Saya hendak mengusirnya. Tuan Wang. Ini anggur gudangmu. Manajemen bawahan yang tidak tepat. Anda telah dianiaya. Manajer Chen. Kamu memanggilnya apa? Tuan Wang. Dia hanyalah seorang nelayan. Laki-laki. Tuan Wang adalah milik kita sekarang. Pemilik restoran Si Hai. Semuanya di sini. Itu semua keputusannya. Anda mandor kecil. Masih ingin mengusirnya. Apa yang kamu pikirkan? Manajer Chen. Restoran Si Hai ini tidak dapat menampung saya. Kalau begitu aku akan pergi saja. Jangan biarkan kami. Mandor Wang, Mandor Raja Anjing, Mandor Wang, malu. Wang Jun. Kamu berperilaku buruk. Menyinggung bos. Mulai sekarang. Kamu dipecat. Larangan di seluruh industri. Wang Jun. Kamu berperilaku buruk. Menyinggung bos. Mulai sekarang. Kamu dipecat. Larangan di seluruh industri. UPS.
Itu semua salahku karena meremehkan orang lain. Ini semua salahku. Tolong lihat kami. Demi kerabat. Luangkan aku sekali saja. Hei. Berlututlah dan mohon pada kami. Jangan pergi. Sangat sulit untuk dibujuk. Sialan. Apa yang baru saja aku katakan? Masih menghitung. Jika kamu suka, bagaimana dengan tugas membunuh ikan? Saya bisa mengaturnya untuk Anda. Wang Hai. Saya juga mandor Tang-Tang. Anda meminta saya untuk membunuh ikan. Saya bersedia. Saya bersedia. Terima kasih, bos. Orang tua. Angstrom. Pertemuan keluarga seperti ini mulai sekarang. Mari kurangi berpartisipasi. Membosankan. Bagus. Pergi. Tuan Wang, Tuan Wang. Tuan Wang. Saudara, kali ini kamu akhirnya. Keluarkan bau mulut. Biarkan kerabat kecil yang lucu itu. Jangan berani menertawakan kami lagi. Orang-orang. Mereka semua menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Hanya kamu yang cukup kuat. Saya tidak akan memberikannya kepada orang lain. Peluang untuk melakukan intimidasi. Terlebih lagi. Yang paling kritis. Hanya ingin menghasilkan uang. Saudara. Ya, sebenarnya aku selalu ingin bertanya. Setiap kali kamu. Anda dapat menemukan makanan laut yang berharga. Pada akhirnya, bagaimana hal itu dilakukan? Aku punya benda hiu doppelganger. Haruskah aku diperkosa oleh adikku menemukannya? Intuisi. Bagaimana bisa ada begitu banyak intuisi? Lalu beritahu saya secara intuitif. Hari ini, harta karun apa yang bisa saya dapatkan? Ya. Ya. Mutiara. Hai saudara. Misterius lagi. Saya hari ini harus mencari tahu. Rahasia apa yang kamu punya? Saudari, lihatlah dengan cepat. Begitu banyak mutiara. Wah. Mutiara yang sangat indah. Ini adalah hal yang wajar. Setidaknya diperlukan satu bagian kering. Harganya setidaknya 1.000 yuan per buah. Saya sangat menyukainya. Ayo. Jika Anda menyukai ini, saya akan memberikannya kepada Anda. Intuisi memberitahuku. Seperti mutiara ini. Anda juga bisa memancingnya dalam jumlah banyak. Terlalu banyak. Oh. Klon hiu saya. Namun ditemukan di dasar laut, tempat tidur ibu mutiara. Berapa banyak mutiara yang kamu inginkan? Bersenandung. Saudaraku, intuisimu sangat akurat. Saudara. Saya ingin pergi ke kamar mandi. Aku akan bersembunyi di dekat sini nanti. Saya tidak percaya, tidak dapat menemukan rahasiamu. Oke, kalau begitu silakan. Aku menunggumu di sini. Cepatlah, ya. Benar saja. Saat aku tidak ada, Anda bahkan tidak berpura-pura. Sekarang saya ingin melihat lebih dekat. Apa yang kamu andalkan? Memancing harta karun di laut. UPS, kakak tidak ada di sini. Saat itu, Anda bisa membuat klon hiu. Bantu saya mengirimkan barang ke darat. Aku bahkan tidak perlu minum air seperti ini. Rasa ini. Ini. Itu ambergris. Tuhan. Indera penciuman hiu. Ribuan kali lipat dari manusia. Kalau tidak, itu benar, tidak dapat menemukan rasanya. Itu benar, itulah rasanya. Kakak pergi ke laut. Kebenaran akhirnya terungkap. Hiu. Makanan laut yang ditangkap kakakku. Semua dari mulut hiu, diambil. Saudara. Bagi saya dan orang tua saya menjalani kehidupan yang baik. Apa yang telah kamu lalui? Silakan. Siapa? Siapa yang ada di sana? Apa yang harus dilakukan? Adikku menemukanku. Untuk keluarganya. Saya tidak tahu berapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan. Dia pasti tidak ingin keluarganya melakukannya, mengetahui rahasianya. Masalah ini, perutku pasti membusuk.
Saudara, suatu kebetulan. Aku baru saja melihatmu sedang sibuk. Aku tidak punya keberanian untuk mengganggumu. Kamu melihat semuanya. Lihat apa? Wah, ini ambergris. Bagaimana kabarnya? Gram ini. Berapa banyak biayanya? Anda benar-benar menangkap lebih dari 10 kilogram? Bagaimana dengan kejutannya? Saya akan menelepon sekarang. Izinkan saya bertanya kepada Anda, Saudari Ruowei. Hanya yang ini. Saya merasa, kurangi bicara, kurangi bicara. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menjualnya dengan harga puluhan ribu. Mari kita lihat apakah dia punya ide. Hei, Ruowei. Aku punya sesuatu yang bagus di sini. Kamu. Datanglah ke kantorku. Cepat. Saudara. Ada yang tidak beres dengan Suster Ruowei. Apakah terjadi sesuatu? Cari tas dulu, mengemasnya. Oh bagus. Sang Hao, saya masih punya urusan. Tolong jangan ganggu aku. Wei. Apa yang perlu dibicarakan dalam bisnis? Kakekmu setuju. Kedua keluarga kami sudah menikah. Jatuh cinta itu menyenangkan. Siapa yang berjanji padamu? Dengan siapa kamu berbicara? Sang Hao, ikuti aku lagi. Saya akan meminta keamanan untuk mengusir Anda. Hei, Wei. Penjaga keamanan Anda. Sepertinya mereka semua milik keluarga Zhang kami. Katakan lagi, bersama kami, hubungan antara keluarga Xiao dan Zhang. Kamu mengusirku, tempat paman Xiao. Saya khawatir ini sulit untuk dijelaskan. Wei. Kami berdua telah bersama sejak kecil, tumbuh dewasa, kekasih masa kecil. Dan kedua keluarga kami adalah teman keluarga, pernikahan yang kuat. Anda tidak punya alasan untuk tidak menerimanya. Itu karena kamu dan aku tumbuh bersama. Aku baru saja mengenalmu. Makan, minum, pelacuran dan perjudian. Masih ingin aku menikah denganmu. Sedang bermimpi. UPS. Lalu siapa yang akan mengizinkanku? Saya punya uang. Masalah besar. Setelah kita menikah, saya hanya tidak keluar untuk bermain lebih sedikit. Anda tidak tahu malu. Aku tidak akan menggodamu lagi. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Parfum terkemuka Perancis. Dengan ambergris. Dibuat khusus. Parfum edisi terbatas. Jantung lautan. Botol. Izinkan saya menegosiasikan 10 kesepakatan bisnis dengan Anda. Bau. Ini disebut rasa. Ini layak untukmu. Tidak jarang. Mengatakan yang sejujurnya. Saya sudah punya pacar. Kamu akan mati. Izinkan aku menikahi hatimu. Di mana itu? Tidak melihatnya. Ruowei. Apa yang terjadi? Apakah kamu melihat? Ini pacarku. Plot macam apa ini? Pesolek kaya. Drama pernikahan. Bantu aku. Berpura-pura menjadi pacarku. Biaya penampilan saya tidak rendah. Aku sudah mengurus begitu banyak urusanmu secara cuma-cuma. Poin koordinasi. Cukup. Xiao Ruowei. Kakekmu sudah setuju. Biarkan kamu menjadi tunanganku. Sekarang Anda sedang berbicara dengan orang luar. Anda main-main dengan saya di sini. Seolah aku tidak ada. Siapa tunanganmu? Saya mengatakan semuanya. Siapa yang setuju? Siapa yang kamu cari? Kakak ipar benar. Kamu harus pergi mencari kakek Xiao. Aku hanya tidak kenal kakek Xiao. Apakah Anda mengenali tunangan Anda? Diam. Ruowei. Bahkan jika kamu ingin mencari pacar, Anda perlu menemukan yang layak. Apa ini? Lihatlah betapa biasa-biasa saja dia. Hanya seorang nelayan. Apa yang bisa dia berikan padamu? Jangan katakan apapun lagi. Hanya ambergris ini, parfum khusus. Dia tidak mampu membelinya dalam 1000 kehidupan. Ambergris. Kamu. Bukankah ini suatu kebetulan? Bukan, ada banyak di sini. Lihatlah hal ini. Ada banyak. Orang biasa. Kamu tahu apa itu ambergris? Itulah emas lembut laut. Dijual. Hanya kamu kantong sampah, bau ikan dan udang di dalamnya. Beraninya kamu bilang itu ambergris. Kamu membual. Bagaimana kalau membuat draft juga? Anda masih tidak percaya ini. Ayo, beri ruang. Aku akan memberikan ini. Saudara Dandi telah belajar banyak. Bersenandung. Jangan berani. Wah, sepotong ambergris ini. Tak ternilai harganya. Terima kasih atas hadiah yang kamu berikan padaku. Ini. Bagaimana kamu bisa menjadi aku? Hei, kalian berdua. Kamu di sana. Apakah kamu memainkan peran ganda untukku? Jika memang ada sepotong besar ambergris, saya tidak bisa mendapatkannya meskipun jumlahnya puluhan juta. Oke. Kamu pikir aku bodoh? Masih menganggap saya mudah ditipu? Jika memang ada ambergris yang besar, saya merangkak keluar hari ini. Jangan pernah masuk lagi gerbang keluarga Xiao Anda. Apa yang sedang kamu lakukan? Saat kamu naik nanti,
Saya akan membantu Anda mencatat seluruh proses. Bersenandung, lelucon. Bagaimana saya bisa kalah? Putih. Anda benar-benar memiliki ambergris. Ini yang teratas. Ambergris putih. Aromanya lembut dan dalam. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ah, gram 10.000. Tak ternilai harganya tapi tak ada pasarnya. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Ada apa dengan orang ini? Kamu kalah. Kami masih menunggumu. Bagaimana dengan performa memanjat keluar? Cepatlah. Bagaimana? Tidak mampu untuk kalah. Zhang Xiao. Itu suatu kebutuhan. Izinkan saya membantu Anda mempromosikannya. Pewaris keluarga Zhang. Apakah kamu melanggar janjimu? Oke. Saya merangkak. Saya merangkak. Bersenandung. Wang Hai, kan? Akun hari ini. Saya, Zhang Hao, mencatatnya. Bersenandung. Potong. Bagaimana dengan Ruowei? Saya telah banyak membantu Anda hari ini. Apakah ada sesuatu untuk diungkapkan? Kamu masih tertawa. Nilainya 10.011 gram. Ambergris. Anda tinggal membuangnya ke tanah. Anak hilang. Suster Ruowei. Tidak ada yang peduli. Adikku pasti pecundang. Jika tidak, Anda merawatnya. Hei. Tidak besar atau kecil. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yao Yao. Kamu dan saudaramu. Cukup sulit untuk memancing di laut, bukan? Apakah kamu mau? Lakukan urusanmu sendiri. Bukan Ruowei. Dia hanya seorang gadis kecil. Apa yang dia tahu? Apa yang bisa kamu lakukan? Saudaraku, kamu terlalu meremehkan. Saudara ipar perempuan, apakah kamu punya ide bagus? Katakan saja, saya tidak takut dengan kesulitan. Apakah ini siaran langsung untuk membawa barang? Saya mengerti. Streaming langsung menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Streaming langsung tidak dihitung. Karir apa? Saya berencana untuk memanfaatkannya. Memasuki produk wanita. Saat itu, mari kita buka perusahaan bersama. Membuat parfum. Memulai sebuah perusahaan. Lalu aku akan melakukannya. Bukankah dia seorang bos besar? Bukan itu masalahnya. Saudara ipar perempuan, Saya pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Saudara. Hei. Awalnya saya berencana menjualnya demi uang. Oke sampai akhir. Sepotong ambergris ini menjadi hadiah. Saudara Hai. Ambil pandangan yang lebih panjang. Saudara Hai. Berapa banyak uang yang dapat Anda hasilkan dengan menjual bahan mentah? Saya berencana menggunakannya sebagai bahan baku. Membangun. Merek parfum ternama. Saat itu. Nilainya. Bisa digandakan 10 kali atau 100 kali. Itulah sentuhan Midas yang sebenarnya. Benar sekali, saudara. Pikirkan tentang hal ini. Wanita terkaya di dunia. Mereka semua menggunakan parfum kami. Keren sekali. Saat itu. Anda masih kekurangan ini. Uang untuk menjual bahan mentah? Oke. Karena kamu sangat percaya diri. Saudara itu, aku akan mendukungmu lagi. Saya tidak bisa menjamin ambergris ini. Namun, mutiara dengan kualitas ini. Berapa banyak yang kamu inginkan? Saya punya sebanyak yang saya bisa. Teripang Abalon. Kali ini kami akan supply mutiara lagi. Klon Hiu akan sangat sibuk setelah transformasinya. Mutiara yang sangat besar. Saya tertarik dengan perusahaan baru yang akan saya buka. Menantikannya lebih dan lebih lagi. Saudara. Saudaraku, panggil aku Tuan Wang mulai sekarang. Bagus. Tuan Wang. Itu. Apalagi? Apakah Anda memerlukan bantuan saya? Menjaga pasokan bahan baku. Bisa juga dijadikan kalung. 50.000 senar. 30.000 gelang. Bisa juga dijadikan anting dan jepit rambut. Itu. Sekarang saya merasa. Sepertinya aku sedikit berlebihan. Bagaimana mungkin, saudara Hai, kamu sekarang. Tapi kami yang paling penting. Departemen Pasokan Bahan Baku. Menteri. Saudara, tugas masa depan Anda hanya dari laut. Pindahkan uang ke perusahaan. Oke, kawan menteri. Itu bukan urusanmu di sini. Kamu bisa melanjutkan. Pekerjaan memancingmu sudah selesai. Saya ingin berbicara dengan Tuan Xiao. Sesi pertama Dewan Direksi diadakan. Yang ini. Bentuk paling bulat, kilau paling terang. Kita bisa mengatakannya sebagai gudang harta karun. Sepertinya aku hanya bisa buat klon hiu saya. Bekerja lembur. Sempurna sekali. Keren sekali. Ah. Pergi keluar sendirian untuk menangkap laut. Anda dapat melakukannya tanpa keraguan. Gunakan klon hiu. Bantu aku menemukan bayinya. Hei. Hei. Wah. Dunia bawah laut ini. Ini sungguh aneh. Hari ini. Saya harus menyelidikinya dengan cermat.
Harta karun apa yang ada di dasar laut? Ah, kapal karam. Ah, ini adalah harta karun. Berhasil, berhasil. Ah, makanan laut atau semacamnya. Saya mengerti segalanya. Tapi itu barang antik atau semacamnya? Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Benar. Telepon dan tanyakan pada Ruowei. Lihat apakah dia mengerti. Hai Ruowei. Saya menangkap beberapa cangkir antik. Tidak tahu berapa harganya. Saya tidak tahu apakah Anda mengerti. Antik. Kebetulan kakek saya suka mengoleksi barang antik. Saya di restoran Sihai sekarang. Selenggarakan makan malam keluarga. Anda bisa membawanya nanti. Bagus. Kalau begitu aku akan segera pergi ke sana. Putri. Pernikahan Anda dengan keluarga Zhang untuk keluarga Xiao kami. Penting. Tapi sebelum kamu untuk mempermalukan Zhang Hao. Bagaimana kita bisa berbicara dengan keluarga Zhang? Bicara tentang kerjasama. Dan, apakah kamu masih bersama yang itu? Anak pantai. Berjalan begitu dekat. Jika ini menyebar di masa depan untuk keluarga Xiao kami, apa dampaknya? Ruowei. Orang tua. Bagaimana aku bisa mempunyai niat buruk terhadapmu? Diskusikan latar belakang dan kemampuan keluarga. Seluruh Jiangcheng. Hanya Zhang Hao yang layak untukmu. Berhubungan baik dengannya. Untuk keluarga Xiao dan karir Anda sendiri. Semua mempunyai manfaat. Wang Hai hanyalah seorang nelayan kecil. Apa yang bisa kuberikan padamu? Ayah. Ibu. Pernikahanku sendiri. Buatlah keputusan Anda sendiri. Karakter seperti apa Zhang Hao itu? Anda juga harus tahu. Seorang pesolek yang makan, minum, pelacur dan berjudi. Ini benar-benar mustahil bagi saya menikah dengannya. Adapun Wang Hai. Kekuatannya. Jauh melampaui imajinasi Anda. Anda semua salah. Termasuk kakek. Hahaha. Saya adalah putri kebanggaan keluarga Xiao. Kapan? Bagaimana Anda bisa begitu memuji seseorang? Saya sedikit penasaran. Wang Hai ini, apa kekuatannya? Biarkan Anda memuji, di luar imajinasiku. Kakek Xiao. Saya mendengar Anda menyukai barang antik. Ini adalah harga tinggi saya, porselen biru dan putih yang difoto. Dikirim khusus untuk penghargaan Anda. Zhang Hao masih merupakan anak yang bijaksana. Masih ingat kesukaan orang tua itu. Duduklah dengan cepat. Bagus. Itu tergantung pada apa yang Anda katakan. Keluarga kami telah berteman selama 3 generasi. Kakek Xiao sangat mencintaiku lagi. Hormatilah orang tuanya. Adalah apa yang harus saya lakukan. Ayo kakek. Menjadi tertarik. Kakek. Lalu pernikahanku dengan Ruowei. Hei. Bagaimana dengan Anda, anak muda? Anda dapat mendiskusikannya di antara Anda sendiri. Koleksi antik ini. Yang terpenting adalah satu karakter sejati. Benda tersebut harus asli. Dua hati sang kolektor harus benar. Ambil ini kembali. Perhatikan baik-baik. Jangan dijual. Juga membantu orang dengan uang? Itu akan menjadi lelucon besar. Ini. Kakek Xiao, saya tulus kepada Wei Wei. Zhang Hao. Saya mengatakan semuanya. Saya punya pacar. Menyerah saja pada ide ini. Hei. Wei Wei. Wang Hai itu hanya seorang nelayan yang bau. Selain memungut sampah di pantai. Bagaimana dia layak bagimu? Siapa bilang pantai itu penuh sampah? Ada semua harta karun di pantai. Saya khawatir beberapa orang akan menjadi buta. Saya sendiri tidak tahu barangnya. Saudaraku Hai, kamu akhirnya sampai di sini. Digunakan sebagai tameng lagi. Perlu membayar lebih. Saudara Hai, bukankah kamu bilang Anda memiliki barang antik yang berharga? Ingin kakekku, dapatkah saya membantu Anda dengan mata Anda? Sebuah, keluarkan dengan cepat. Hanya dia. Barang antik. Nelayan yang bau. Pernahkah Anda melihat barang antik? Datang dan lihat. Ini disebut porselen biru dan putih dinasti Yuan. Masyarakat kelas atas. Barang antik yang hanya mampu dibeli oleh orang-orang. Anda adalah warga negara biasa. Bisakah kamu mengeluarkannya? Dinasti Qing. Mereka telah mati selama lebih dari 100 tahun. Ah, masih di sini? Kawan, dibagi menjadi 3, 6 atau 9 kelas. Hei, bukankah itu benda mati? Ah, apa yang berharga? Apakah kamu sangat bangga? Status rendah. Tidak terlalu marah. Tahukah Anda porselen biru dan putih? Berapa harga pasarnya? Porselen biru dan putih biasa. Setidaknya 10 juta atau lebih. Anda adalah seorang nelayan di pantai. 1000 masa hidup. Bahkan tidak bisa mendapatkan satupun pecahan porselen biru dan putih. Orang kaya. Anda benar-benar tidak menganggap uang sebagai uang. Itu hanya tidak mengetahui. Lihat aku di sini. Berapa nilainya? Cangkir ayam. Jangan tertipu olehnya. Dia baru saja memancing. Bagaimana cara mendapatkannya? Cangkir ayam asli. Itu pasti palsu. Bersenandung. Wang Hai. Andalkan barang antik palsu. Hanya ingin bergantung pada keluarga Xiao kami. Kamu terlalu aneh. Ingin aku mengatakannya. Anda adalah ayah dan anak perempuan. Mereka semua ingin memanfaatkan saya. Paman Xiao. Saya pikir Anda salah paham. Di mana cangkir ini? Saya hanya mengambilnya kembali. Biarkan orang tua itu membantuku mengendalikan mataku. Tidak terpikir untuk mengirimkannya. Berapa banyak kolektor yang memiliki barang antik asli? Bahkan ayahku tidak tahan. Bagaimana dia bisa punya pemikiran? Izinkan saya menunjukkan kepada Anda barang antik palsu. Hei, ayo, ayo, ayo,
Ayo, bawakan itu padaku. Hai kakek Xiao. Deng Hua. Ini adalah piala ayam Chenghua Doucai. Ah, nilai setidaknya 200 juta. Apa? 200 juta. Barang antik senilai 200 juta. Lakukan saja apa yang kamu mau. Masukkan ke dalam saku Anda. Namun, sepertinya Anda bisa. Semuanya selesai. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Dia seorang nelayan yang buruk. Bagaimana cara mendapatkannya? Piala ayam Chenghua Doucai. Kakek Xiao, ini pasti palsu. Sang anak laki-laki. Apakah Anda mempertanyakan visi saya? Tidak, tidak, kakek Xiao. Saya jelas tidak bermaksud demikian. Paman Bibi, tolong jelaskan padaku. Piala ayam Chenghua Doucai. Jumlahnya tidak lebih dari 20 di seluruh dunia. Dan sebagian besar, semuanya dikumpulkan di museum. Bahkan jika Anda punya uang, bahkan sulit untuk melihatnya. Tanpa diduga, Anda benar-benar memilikinya di tangan Anda. Xiao Wang. Bibi buta sebelumnya. Tidak melihatnya. Anda memiliki kemampuan. Bibi juga suka kap ayamnya. Saya tidak tahu apakah saya bisa. Ketika kamu baik-baik saja, datang dan duduklah di rumah lebih sering. Biar tante juga menghargainya. Ah itu, Ana. Bibi. Tidak harus terlalu merepotkan. Suka melihat. Untuk masing-masing miliknya. Tidak ada yang perlu merampok. Ada satu lagi. Tidak ada yang akan merampok siapapun. Ah, Anda masih memilikinya. Ah. 200 juta cangkir ayam. Anda sebenarnya punya 4. UPS. Siapa yang baru saja bilang? Saya hanya bisa ambil sepotong sampah. Tuan Zhang. Lihatlah wajahmu. Bagaimana dengan itu? Belum pernah melihat dunia. Persis sama. Zhang Hao. Anda terus mengatakannya sebelumnya. Barang antik saudara Hai palsu. Mengapa Anda menagih begitu banyak di atas barang antik yang saya beli? Ia juga mengatakan buatan Yiwu. Kenapa saya tidak tahu? Yiwu juga memproduksi tempat pembakaran resmi dari dinasti Yuan. Tidak mungkin. Inilah yang saya habiskan, 18 juta di foto. Sayangnya, bagaimana menjadi modern? Itu adalah kerajinan tangan. Zhang Hao, sayang sekali aku masih di depan orang tua itu. Aku mengatakan hal-hal baik padamu. Bawa saja yang palsu. Menipu kami. Pernikahanmu dengan Ruo Wei, lupakan saja. Hai Bibi. Kami sepakat sebelumnya. Ini. Apa sebelumnya? Hari ini adalah makan malam keluarga kami. Anda datang tanpa diundang. Apakah kamu masih masuk akal? Ayolah kamu. Sayangnya. Wang Hai Xiao Ruo Wei. Tunggu saja aku. Bersenandung. Xiao Wang. Bibiku buta sebelumnya. Duduk. Suami. Tambahkan beberapa hidangan enak ke dapur malam ini. Oke. Raja kecil ini. Cangkir ayam warna-warni milikmu ini. Orang tua itu sangat menyukainya. Ingin membelinya. Lihatlah dirimu. Bisakah kamu menahan rasa sakit dan melepaskan cintamu? Hai, Pak Tua. Apa yang Anda katakan sangat sopan. Awalnya, saya berencana untuk menjual barang ini. Beri saya beberapa seperti yang Anda lihat. Kamu lihat. Bagaimana kalau 200 juta? Hei. Tentu saja. Benda ini akan dilelang. Jika Anda menaruhnya di rumah lelang. Bisa saja dijual seharga 300 juta. Itu mungkin, tapi apa? Orang tua. Saya benar-benar tidak sabar. Hei. Orang tua, lihat apa yang kamu katakan. Sebelum Ruo Wei, banyak membantu saya. Hanya saja ada hubungan ini. Tidak masalah jika aku memberimu satu. Benarkah? Apakah cucumu sangat bangga? Benar. Bagaimanapun juga, saya punya total 4. Memberimu satu. Aku punya cukup sisa untuk 3 orang. Saudaraku Hai, kakekku tidak kekurangan uang. Anda tidak bisa menderita dengan sia-sia. Haha, katakan lagi. Kakek saya mengoleksi barang antik. Tapi jangan pernah berhutang budi. Benar, UPS. Mahasiswa perempuan tidak diperbolehkan untuk tinggal di universitas. Hei. Saya. Orang tuaku. Jangan ambil itu. Kalian anak muda itu pelit. Berlalu. 200 juta yuan diterima dari kartu bank. Bagaimana dengan 3 sisanya? Saya akan menaruhnya di rumah lelang untuk Anda. Setidaknya. Jaminan penghasilan untuk Anda. Lebih dari 800 juta. Oh, Xiao Wang. Anakmu terlalu rendah hati. Jauh lebih baik dari Zhang Hao. Bibiku salah sebelumnya. Anda dan Ruo Wei kami. Keluarga Xiao kami mendukung penuh. Dukungan penuh. Orang tua. Itu sebabnya kamu sangat khawatir. Saya tidak bisa menikah. Saudaraku Hai, ayo pergi. Mari kita bicara tentang bisnis. Oke. Perisaiku. Apakah itu masuk hitungan? Benar-benar diperbaiki. Bagaimana? Bagaimanapun juga, saya bisa dianggap sebagai CEO. Anda tidak bahagia. Hei. Saudara Hai, sebenarnya aku mencarimu. Ini benar-benar sesuatu yang serius. Aku ingin memberitahumu. Keluarga Xiao kami, bisnis sedang dalam masalah. Dari minggu lalu.
Sejumlah besar ikan menyelam ke laut dalam. Perahu nelayan biasa tidak bisa diselamatkan sama sekali jika ini terus berlanjut. Pesanan dalam jumlah besar tidak dapat dikirimkan. Keluarga Xiao dalam bahaya. Kamu ingin aku menjadi orang yang menangkap laut? Pergi dan bantu kamu memancing di laut. Kapan itu terjadi, kamu masih menyembunyikan kecanggunganmu. Klon hiu saya. Anda memang bisa menyelam ke laut dalam, jelajahi ikan. Tapi jika saya mengambil tindakan, rahasianya pasti akan terbongkar. Harus memikirkan sesuatu, hanya cara yang aman. Situasi tertentu. Saya harus pergi dan melihat dulu. Tapi sebelum itu, Anda harus membantu saya terlebih dahulu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana dengan saya? Sebuah kapal yang tenggelam ditemukan. Ada banyak barang antik di atasnya. Cangkir ayamnya adalah hal-hal di kapal yang tenggelam. Sekarang aku ingin kamu membantuku dapatkan lisensi penyelamatan. Bangkai kapal kuno. Banyak harta karun. Saudara Hai, Anda akan menghasilkan banyak uang. Hehe, 4 cangkir ayam itu. Mungkinkah itu? Itu benar. Aku berada di kapal yang tenggelam itu. Diselamatkan. Saudara Hai, jangan khawatir. Izin penyelamatan. Serahkan padaku. Ya. Kamu pergi dengan cepat. Awasi kapal yang tenggelam itu. Jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Ayo pergi. Musuh dari musuhku adalah temanku. Wang Hai, apakah Anda tidak ingin menyelamatkan kapal yang tenggelam? Mari bekerja sama. Beri dia hadiah besar. Anda maju ke depan. Saya membayar. Ambil semua kapal yang bisa melaut. Semua tertutup. Tidak ada kapal. Mari kita lihat apa yang dilakukan Wang Hai untuk menyelamatkannya. Zhang Xiao. Ini menghabiskan banyak uang. Apakah keluarga Zhang membutuhkan uang sebanyak itu? 100 juta tidaklah cukup. Beritahu kapten itu. Jika ada yang berani melakukannya secara pribadi, pinjamkan perahu ke Wang Hai. Jangan memikirkannya lagi. Makan di laut ini. Namun jika kamu taat, biarkan Wang Hai menghubungkan sampan, bahkan tidak bisa meminjamnya. Bersenandung, uang sewa kapal. Beri dia 2 kali lipat. Zhang Xiao. Suasana. Bersenandung. Wang Hai itu. Yang bisa saya lakukan hanyalah menyaksikan kapal yang tenggelam. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak cukup. Harta karun di kapal yang tenggelam itu? Saya belum tahu berapa miliar jumlahnya. Hanya beberapa cangkir ayam. Nilainya ratusan juta. Bayi lainnya. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Bagaimana cara membuat nelayan lebih murah? Maksud Tuan Zhang. Kami melakukannya sendiri. Hahaha. Saya tidak hanya menginginkannya. Xiao Ruowei dan Wang Hai merasa cemas. Dan semua harta karunnya. Ambil semuanya. Hahaha. Bagus. Tahun depan. Sistem tahun Xuande. Kumpulan ini adalah segalanya. Harta karun dari zaman Xuande. Kata Ruowei. Siapa saja. Mereka harus dijual seharga ratusan ribu. Haha. 2 kotak saya. Pokoknya pasti puluhan juta kan? Hai saudara Hai. Aku menerima pesannya. Zhang Hao memesannya. Semua perahu nelayan melaut. Di mana Anda menyelamatkan kapal yang tenggelam tidak terpengaruh? Perahu. Ah, tidak apa-apa. Ah, tidak apa-apa. Saya punya cara untuk mengatasi masalah ini. Saya memiliki klon hiu. Bagaimana saya bisa sampai ke kapal? Hei hei hei. Xiao Wang. Masih memungut sampah di pantai? Hei, apakah ini Tuan Zhang menutupi seluruh armada? Barang antikmu yang karam. Saya tidak bisa menangkapnya lagi, kan? Bukankah ini tujuan kita memancing? Hei 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 ha. Wang Hai, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Tuan Zhang telah menghabiskan 200 juta. Kami juga mengundang internasional, tim penyelamat terbaik. Di mana perahunya? Kami akan pergi ke laut dalam 2 hari. Semua barang antik berhasil diselamatkan. Itu semua milik kita. Berharap kalau begitu, Anda masih bisa begitu tenang. Benarkah? Hei hei. Jangan sentuh aku. Saya berharap Anda mendapatkan pengembalian yang bermanfaat. Bersenandung. Masih ingin? Ayo ambil barang antik kapal karam dari saya. Jika Anda bisa menangkapnya, setengah fragmen. Bahkan jika aku kalah. Bersenandung. Halo. Zhang Hao besok adakan konferensi pers, mempublikasikan selamatkan kapal yang tenggelam, sangat sombong. Dia ingin, aku akan memetik buah persikmu sepanjang jalan, platformnya sangat tinggi. Dia juga tidak takut, sakit sekali kalau terjatuh. Saudaraku Hai, jangan khawatir sama sekali. Apa yang perlu dikhawatirkan? Saya masih khawatir. Barang antik milikku ini. Bagaimana cara menemukan pembeli? Konferensi pers ini datang tepat pada waktunya. Hadirin sekalian.
Ini akan menjadi penyelamatan yang tercatat dalam sejarah. Kami memiliki teknologi tercanggih. Miliki timnas terbaik. Harta karun dari kapal yang tenggelam akan melihat terangnya hari lagi. Mekar. Milik kami, kemuliaan zaman. Menyingkir, menyingkir. Sang Hao, Anda tidak tahu malu. Kapal yang tenggelam ini, jelas Wang Hai yang pertama kali menemukannya. Anda, keluarga Sang, menggunakan kekuatan Anda untuk menindas orang lain, merebut dengan paksa. Masih di sini sekarang. Pembicaraan yang tidak tahu malu. Apa bedanya ini dengan perampok? Xiao Ruowei, kamu baik-baik saja? Itu. Dasar lautnya sedalam 5.000 meter. Wang Hai. Di pantai. Pemulung. Mengapa kapal karam itu ditemukan? Dengan jaring ikannya yang rusak? Aku khawatir kamu lupa. Cangkir ayam di tangan saudara Hai. Berasal dari mana? Saya tidak tahu hari apa saya masuk. Wajahmu akan bengkak, kan? Bersenandung. Jadi apa? Xiao Ruowei, kapal karam di laut dalam. Itu adalah hal yang tidak memiliki pemilik. Siapapun yang menyelamatkannya terlebih dahulu akan menjadi miliknya. Sekarang, bayi-bayi ini ada di lautan. Mereka semua sudah menjadi anggota keluarga Zhang. Semuanya. Agar semua orang bisa menyaksikannya terlebih dahulu. Penemuan bersejarah ini. Kami sudah mulai. Prapenjualan barang antik, termasuk mangkuk-mangkuk ayam, kompor suande dan harta unik lainnya. Selama Anda menyampaikannya, setoran 2 juta. Anda akan memiliki kualifikasi prapenjualan. Ini adalah keluarga Zhang kami. Kesempatan bagi semua orang untuk mengambil barang yang hilang. Saya perlu membayar deposit. Anda bahkan belum melihat aslinya. Anda harus membayar deposit 1 juta. Apakah ini kebocoran? Masih lubang api. Apakah kamu tidak punya otak? Tuan Xiao mencari kekayaan dalam bahaya. Cukup beruntung untuk mendapatkannya. Harta langka dari cangkir ayam. Apalagi yang kamu lihat? Ya, Tuan Zhang memberi kami kesempatan ini. Itu akan membuat kita kaya. Itu Tuan Xiao. Anda tidak seharusnya begitu. Ingin membuat air menjadi keruh. Biarlah semua orang tidak berani mengambil tindakan. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan penawaran menarik. Sulit untuk dibujuk. Hantu sialan. Jangan menyesalinya. Zhang Xiao. Saya akan menambahkan deposit 3 juta lagi. Cangkir ayam ini, saya pasti akan memenangkannya. Ingin membayar deposit. Berbaris saja dengan patuh. Jika tidak, diskualifikasi. Zhang Xiao. Di kapal karam ini, jika Anda tidak bisa menyelamatkan cangkir ayam, lalu setoran ini. Hei. Pengembalian dana pokok 2 kali lipat. Apakah Xiao Ruowei melihatnya? Hanya dengan prapenjualan. Ben Xiao sudah menerimanya. Deposit melebihi ratusan juta. Itu milikmu. Orang yang pertama kali menemukan kapal yang tenggelam. Di mana saudara Wang? Di mana kamu bersembunyi? Jangan berani bertemu orang lagi. Kamu. Sembunyikan. Jika saya bersembunyi. Bagaimana Anda melihat Tuan Sang? Kompensasi ganda. Drama yang luar biasa tentang deposit. Saudara Hai, Anda di sini. Ini sangat menarik. Kita perlu menemukan cara dengan cepat. Cegah dia menyelamatkan kapal yang tenggelam. Apa yang membuatmu panik? Sekarang di kapal yang tenggelam ini. Tapi akar rambutnya pun tidak bagus. Paling banyak memang begitu. Semua pekerjaan sia-sia. Bahkan sehelai rambut pun tidak bisa ditangkap. Wang Hai, itu laut dalam 5.000 meter. Kamu bahkan tidak punya sampan. Mengapa Anda menyelamatkan? Bersenandung. Itu kamu. Anda bahkan tidak menangkap sehelai rambut pun, kan? Ngomong-ngomong, Ruowei, aku berada di kapal yang tenggelam. Saya mengambil gadget seperti itu. Harap kamu menyukainya. Dikirim kepada Anda. Ini adalah mutiara malam. Ratusan tahun yang lalu, harta karun yang digunakan oleh dinasti kerajaan. Setidaknya 10 juta untuk memulai. Hai Tuan Xiao. Saya bersedia membayar 15 juta. Bisakah ini memutuskan cinta? Tuhan. Ribuan barang antik. Oh ini. Sayang sekali. Saya hanya beberapa ratus yang digali. UPS. Sehigong. Ini, ratusan. Tuan Wang, saya hanya membeli 5 potong. Berapa banyak? Transfer pembayaran tunai. Semuanya baik-baik saja. Saya ingin membelinya juga. Oke. Semuanya, harap bersabar. Kali ini saya menyelamatkan total. Hampir, sekitar 50.000 barang antik. Seperti apa piring porselen suande? Cangkir ayam. Apalagi? Berbagai porselen. Ada banyak sekali. 3 hari kemudian, saya akan menyerahkan penyatuan tersebut kepada si Hai Group. Melakukan lelang terpadu. Pada saat itu, Anda bisa perhatikan saja beritanya. Bos Yu. Situasi penyelamatan kapal karam. Bagaimana kabarnya? Zhang Xiao, kapal yang tenggelam itu kosong. Penyelam melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jangan bicara tentang barang antik, bahkan pecahan porselen. Tidak ada yang tersisa. Sungguh kerugian besar kali ini. Apa? Atas nama? Apakah tidak ada yang tersisa? Wang Hai. Wilayah laut itu. Saya jelas telah memblokirnya. Bahkan perahu kecil. Aku bahkan tidak bisa masuk. Kenapa kamu bisa selamatkan kapal yang tenggelam? Dan aku punya yang terbaik. Tim penyelamat. Memiliki teknologi tercanggih. Mengapa itu barang antik? Bisakah itu diambil olehmu? Tebak. Teknologi armada blokade. Di depan klon hiu saya. Tidak ada yang berhasil. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Saya menutup laut dan menyewa kapal. Tolong selamatkan tim. Saya bolak-balik. 1 miliar. Saya tidak bisa kalah. Saya tidak akan pernah kalah. Zhang Xiao, Anda akan pingsan. Jangan khawatir. Bagaimana dengan saya? Aku meninggalkan beberapa untukmu. Sedikit kejutan. Wang Hai. Jangan berpuas diri. Keluarga Zhang saya punya banyak uang.
Aku tidak akan pernah kalah darimu. Jika keluarga Zhang sangat kaya, hanya tidak tahu apakah cukup sebagai kompensasi? Apa maksudmu? Ya. Ini. Itu bos Yu. Pastinya. Ini jelas tidak bisa diselamatkan. Ada bayi di dalam. Halo. Tuan Zhang sedang tidak sehat. Kami diserang oleh cumi-cumi. Semua peralatan pendeteksi jatuh ke laut. Kapal penyelamat juga terguling. Juga memberi kompensasi kepada mereka 8 miliar dolar as. Apa-apaan ini? 8 miliar dolar. Apa yang terjadi dengan cumi-cumi itu? Itu dibawa ke sini oleh Hiu. Hiu menjadi sperma. Mereka semua menggunakan seni perang Sanzu. Bunuh dengan pisau pinjaman. Kamu kentut. Bagaimana Hiu bisa mengetahui seni perang? Hiu tidak memahami seni perang. Tapi aku mengerti. Dengan pemikiranku. Lon Hiu. Sudah di dunia bawah laut. Dominasi satu sisi. Oh, Tuan Zhang. Di mana laut ini? Ia memiliki aturan laut. Milik siapa benda ini? Milik siapa itu? Jika Anda melanggar aturan, pasti akan ada balasannya. 8 miliar dolar. Bukan berarti hiu itu menjadi roh. Tapi laut. Saya sedang menghitung buku besar bersama Anda. Apa yang melanggar aturan? Wang Hai. Gurita dan hiu itu. Anda mengendalikannya, bukan? Kamulah yang menyakitiku. Sangat pandai membaca orang. Zhang Xiao. Anda takut itu bukan film? Terlihat terlalu banyak? Namaku Wang Hai. Saya bukan Aquaman. Bahkan jika aku melakukannya. Apakah kamu punya bukti? 8 miliar dolar. CK. Kali ini, Anda harus memberikan kekayaan keluarga Zhang Anda. Kehilangannya? Wang Hai. Jangan terlalu cepat bahagia. 8 miliar dolar. Bayar saja. Tapi Anda sudah merawat keluarga Zhang kami. Benar-benar tersinggung. Tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan menyelesaikan buku besarnya denganmu. Hei, Zhang Xiao. Ingin pergi. Anda baru saja menerimanya. Deposit 100 juta. Tapi dia bilang dia ingin pengembalian dana ganda. Bagaimana? Aku ingin menyesalinya sekarang. Kembalikan uang kembali. Mundur. Saudara Hai. Sebelum saya pikir kamu beruntung. Sepertinya sekarang. Ini bukan sekedar keberuntungan. Anda tahu dengan jelas, itu laut. Anggap saja seperti halaman belakang rumah Anda sendiri, bukan? Bagaimana bisa hal itu dilebih-lebihkan? Saya hanya memiliki keberuntungan yang lebih baik daripada yang lain. Jadi sedikit. Di dasar lautan sedalam 5.000 meter. Mampu mendeteksi secara akurat lokasi kapal karam. Masih bisa ketat, wilayah laut yang tertutup. Mengambil puluhan ribu barang antik. Saudaraku Hai, kamu sangat beruntung. Saya khawatir itu bukan Raja Naga. Aku harus sujud padamu. Gadis ini terlalu baik. Tidak bisa membiarkan dia menebak-nebak lagi. Jika tidak, Hiu akan mengkloning rahasia kecil ini. Saya benar-benar tidak bisa menyimpannya. Ya. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Oh benar, kamu melakukannya dengan adikku. Jadi apa yang terjadi dengan perusahaan? Saudara perempuanku, apakah hal itu menimbulkan masalah bagi Anda? Kamu terlalu meremehkan Yao Yao, kan? Orang-orang sekarang. Tapi aku sudah lama sendirian. Gadis kecil ini, apakah sekarang sangat kuat? Hei, itu bagus. Hanya kumpulan saya saat menyelamatkan kapal yang tenggelam, menemukan kumpulan lain, mutiara dengan kualitas yang sangat baik. Mari kita kirimkan ke perusahaan bersama-sama. Saya akan mengambil kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Ah bagus, Sekretaris Liu. Parfum berbahan dasar ambergris adalah produk inti kami. Mengambil rute kelas atas. Sebelum jam 3 sore. Biarkan pembuat parfum siapkan sampel versi ketiga. Saya ingin memeriksanya sendiri. Oke, Tuan Wang. Perhiasan mutiara batch pertama. Apakah laporan pemeriksaan kualitas sudah keluar? Ya, buat kemajuan. Saudara. Saudaraku, mengapa kamu datang? Tidak mudah menjadi seorang bos. Saudara perempuan. Kamu sekarang, itu sangat mengesankan saya. Sudah berapa lama? Anda adalah bos raja, ini memiliki tampilan yang sama. Andai saja orang tua kita melihatnya. Mereka yakin, saya pasti sangat bahagia. Bukan itu masalahnya, kakak ipar saya mengajari saya lebih baik. Kalian sangat sedih. Saya pikir Anda tidak punya apa-apa selain bisnis. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Anak ini tidak besar atau kecil. Saudara ipar perempuan, grup Sihai Anda. Bukan berarti saya selalu sakit kepala. Pesanan reservasi. Tidak dapat menyampaikan masalah? Saya punya metode. Bisa menyeluruh, menyelesaikan masalah ini. Apakah Anda ingin mendengarkannya? Yao Yao. Apa yang kamu katakan itu benar? Sekretaris Liu. Anda pergi dan memberitahu. Tanpa instruksiku, tidak ada yang diizinkan masuk. Oke. Saudara ipar perempuan, grup Sihai Anda. Alasan utama kekurangan pasokan. Apakah karena kamu tidak bisa temukan kumpulan ikan secara akurat? Di satu sisi, inilah alasannya. Tapi alasan utamanya. Atau karena ikannya sedang menyelam? Sangat meningkatkan kesulitan memancing. Sama. Jika kita bisa sekolahkan ikannya, terkonsentrasi di wilayah laut, padang rumput tertutup, periksa kondisi air secara teratur, umpan, mencapai penangkapan ikan berulang kali, maka kamu masih takut. Apakah ada masalah kekurangan pasokan? Peternakan laut. Kami sudah mencoba ini sebelumnya. Tapi teknologi masa kini jauh dari mencapai hasil yang diharapkan. Dan instrumen pendeteksi itu sangat mahal. Rasio harga kinerja terlalu rendah. Lalu jika ada orang seperti itu,
Dia dapat membantu Anda secara akurat temukan pergerakan gerombolan ikan. Dan bisa mengerti kebiasaan semua sekolah ikan. Kuncinya adalah, belum digunakan, alat berat itu. Apakah kamu masih khawatir? Tidak bisakah kamu menghasilkan banyak uang? Kamu bilang. Itu saudara Hai. Benar saja, saya melihat semuanya. Tapi, Anda juga tidak bisa memberitahu orang luar. Berhentilah berpura-pura. Cepat atau lambat dia akan menjadi dirinya sendiri. Oke. Itu sebenarnya. Saat aku sedang memancing bangkai kapal. Sudah, situasi di wilayah laut sekitarnya. Itu semua sudah diselidiki dengan jelas. Di peternakan laut, ada juga masalah daur ulang barang bekas. Saya sedang bersiap setelah melelang barang antik ini. Bersiaplah untuk melakukannya. Apakah itu benar? Saudara Hai, proyek peternakan laut. Keluarga Xiao, berpartisipasilah apapun yang terjadi. Dan, saya akan menindaklanjuti secara pribadi selama proses berlangsung. Lalu bagaimana Anda ingin berpartisipasi dalam FA? Ya. Saudara Hai, Anda berinvestasi dalam teknologi dan manajemen. 51% saham. Bertanggung jawab terhadap sumber daya wilayah penangkapan ikan dan perencanaan secara keseluruhan. Saya mewakili restoran Sihai, 49% saham. Bertanggung jawab atas dana, pembangunan infrastruktur, penjualan saluran, ada juga operasi merek. Dan, semua sumber daya grup Sihai. Anda dapat menyesuaikannya sesuka hati. Oke, lalu masalah ini diselesaikan tanpa basa-basi lagi. Ayo cepat ke laut. Lalu ambil peternakan laut ini, wilayah terbagi. Cepatlah, kerangka kerja dibangun. Pergi. Kita sekarang atur saja perahu untuk melaut. Ya, hei. Kakak dan adik ipar. Anda baru saja pergi. Hanya aku. Membakar jembatan di seberang sungai. Tuan Wang, saya ingin lebih. Wujudkan keajaiban bisnis. Tidak jarang. Jadilah bola lampu Anda. Tuan muda, untuk mengisimu, 8 miliar dolar sebagai ganti rugi. Keluarga Zhang sudah menaruh setengah dari aset. Hipotek ke bank. Kata sang master. Jika Anda tidak dapat menyimpannya, kehilangan keluarga. Akan membatalkanmu, warisan keluarga. Mengerti? Mengerti. Ini semua salah Wang Hai. Aku akan membuatnya merasa lebih baik. Tuan Zhang sedang tidak sehat. Ini Wang Hai dan Xiao Ruowei. Dua orang bergabung, melakukan sesuatu, proyek peternakan laut. Pasar makanan laut sekarang, hampir oleh mereka, semua dimonopoli. Peternakan laut. Yu Hai. Anda belum selesai, kan? Tuan muda. Kemarahan adalah tanda ketidakmampuan, kata sang master. Kami dan keluarga Xiao sudah terkoyak. Jadi di mal. Hanya kamu dan aku yang hidup bersama. Jika Tuan muda ingin berdiri, lebih baik berada di sini. Tentang memakan keluarga Xiao, lebih memikirkannya. Xiao Ruowei. Aku pernah memberimu kesempatan. Jadilah nyonya muda di keluarga Zhang saya. Tapi Anda harus memilih. Wang Hai, nelayan bau itu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Bos Yu. Peternakan laut itu. Apa situasi spesifiknya? Itu saja. Di mana barang antik Wang Hai? Terjual lebih dari 20 miliar. Dikatakan, sudah menginvestasikan segalanya. Bagaimana dengan grup Sihai? Saya juga menggunakan semua koneksi saya. Hampir putus asa. Tekanan pada proyek ini. Bagaimana dengan bisnis lain? Dia tidak peduli dengan Xiao Ruowei. Satu lemparan. Semua dana. Oke. Wang Hai. Xiao Ruowei. Proyek ini, itu segalanya bagimu, bukan? Jika saya bisa, jika kita memenangkan proyek ini. Lalu semua yang hilang sebelumnya. Mengapa Anda tidak mengambil semuanya kembali? Bersenandung. Ya. Bos Yu. Dengan segala cara. 3 kali. 5 kali. Gaji 10 kali lipat. Bawa tim inti Wang Hai. Dari direktur hingga teknisi, gali semuanya untukku. Saya ingin mereka tahu. Menghadapi kekuatan absolut. Keterampilan apa yang Anda miliki? Bahkan tidak ada kentut. Hei. Zhang Xiao. Trik ini akan memadamkan api. Tinggi. Tidak ada tim inti. Semua investasi Wang Hai. Semuanya sia-sia. Hei. Tata letaknya lebih kecil. Pengurus rumah tangga. Ya, 2 hal. Pertama. Kandang. Gunakan keluarga Zhang kami. Semua sumber daya. Peternakan keluarga Xiao. Hak pengembangan di perairan sekitar. Dapatkan semuanya untukku. Saya ingin membangun yang lebih baik dari mereka. 10 kali lebih besar. Peternakan laut super. Tuan muda akhirnya punya beberapa. Sepertinya kepala rumah. Bersenandung. Dana tidak menjadi masalah. Tuan telah bertanya. Bisa menggunakan keluarga, cadangan akhir. Dan semua aset hipotek. Dukungan penuh. Kedua. Bangun momentum. Beri saya publisitas yang luar biasa. Saya ingin membiarkan semua orang di dunia, semua orang tahu, saya Zhang Hao, dia adalah penguasa lautan masa depan. Ambil contoh semua mitra keluarga Xiao. Investasi, memesan, masih sama. Dapatkan semuanya untukku. Saya membuat mereka kehilangan uang mereka. Akhirnya.
Biarkan dia, berlututlah dan mohon padaku. Beli dia. Tuan Xiao. Di sini untuk membatalkan pesanan lagi. Mengerti. Siapapun yang membatalkan pesanan, selalu ikuti syarat dan prosedur kontrak. Ya. Tuan Xiao sedang tidak enak badan. Baru saja diterima pemberitahuan dari Departemen Maritim. Berdekatan dengan wilayah laut cadangan kami, oleh keluarga Zhang menerimanya dengan harga premium yang sangat tinggi. Ah, apa? Itu yang kami rencanakan, area perluasan nomor 2. Saudara Hai, apa yang harus dilakukan? Zhang Hao akan terputus. Semua sumber daya eksternal kami. Peternakan laut kami, ditekan di semua lini. Saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lagi. Jaga hatimu di perutmu. Aku masih di sini, bukan? Tuan Wang. Direktur teknis membawa tim inti keluar saja dari keluarga Zhang dan lupakan saja. Mereka masih memilikinya. Model data Anda membawa kita ke jalan buntu. Lebih buruk dari binatang. Apa yang mereka ambil? Hanya beberapa hal yang mati. Dan apa yang saya andalkan? Tidak pernah seperti ini. Laut itu hidup. Tidak ada yang tahu langkah selanjutnya. Apa yang akan terjadi? Kartu truf saya. Selalu doppelganger hiu saya. Beritahu. Dalam waktu 1 jam, selesai nomor 357. Kandang di tempat berkembang biak. Pemeriksaan penguatan. Selain itu, tambahkan nomor 8 ke nomor 1. Buka semua area karantina. Ikan sekolah. Semua orang bergegas ke nomor 357 di dalam area perkembangbiakan. Ya, saudara Hai. Yang paling penting sekarang. Bukan pasar. Ada masalah dengan pesanan? Kandang penguat. Hanya operasi biasa. Dengarkan aku. Lakukan ini dulu. Dasar laut. Segera hadir. Sekelompok tamu datang. Hahaha. Luar biasa. Sangat luar biasa. Kapan itu terjadi? Tuan Wang masih memikirkannya. Bagaimana dengan memperkuat kandang? Hahaha. Apa yang salah? Tidak ada tim inti. Operasi harian perusahaan Anda. Ini tidak bisa dilanjutkan lagi, kan? Itu saja. Saya melihat pos komando ini. Tidak jauh dari penutupan bisnis. Hahaha. Zhang Hao. Anda tidak diterima di sini dengan para pengkhianat ini. Keluar dari sini. UPS. Tuan Xiao, jangan cemas. Saya tidak punya cara untuk bertahan hidup. Apakah kamu sudah datang? Lihatlah masa lalu kita demi komunikasi. Dasar brengsek. Keluarga Zhang menerimanya. Tentukan harga. Lihatlah betapa brengseknya dirimu sekarang. Bernilai uang. Berapa nilainya? Ingin memanfaatkan situasi. Sedang bermimpi. Saudara Hai, kamu adalah lautan ini. Satu-satunya tuan. Saya mendengarkan Anda. Ruowei. Tidak perlu. Ikuti ini. Orang-orang yang tidak relevan ada di sini. Buang-buang nafas. Zona karantina 8 dan 1. Sudah dibuka? Pemindahan Tuan Wang selesai. Distrik 357. Kepadatan ikan sudah mencapai titik jenuh. Sangat bagus. Beritahu. Biarkan semua departemen segera kembali ke pelabuhan untuk berlindung. Tamu kami. Segera hadir. Kematian sudah dekat. Apakah Anda masih membuat alasan di sini? Saya membiarkannya pergi. Peternakan Anda akan segera menjadi tidak berharga. Bahkan jika kamu berlututlah dan mohon padaku. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Tumpukan sampah ini, baik hati dan berhati lembut. Bersenandung. Oh, tidak, Tuan Wang. Sisi utara peternakan terdapat biota berukuran besar, mendekat dengan kecepatan tinggi. Karakteristik sinyal. Itu adalah sekelompok hiu macan. Tuan Wang. Padang rumput dan perikanan kita. Saya khawatir saya tidak bisa menyimpannya. Bagus. Tuhan tolong aku. Hei, apa yang baru saja kukatakan? Benar saja. Peternakan Anda, ini akan segera berubah. Uang tidak sepadan. Bos Yu. Biarkan armada kita, bersiaplah. Ikan menunggu Tuan Wang. Dicuci, saat semuanya berantakan. Kapal kami. Naik saja dan bantu selamatkan dan selamatkan. Kurangi kerugian Anda, bukan? Hahaha. Saudara Hai. Apakah kali ini benar-benar akan berakhir? Bagaimana mungkin? Pertunjukan baru saja dimulai. Itu. Saya mengerti. Anda membuka sabuk isolasi terlebih dahulu. Dengan sengaja, biarkan nomor 1 dan 8 kosong. Hanya untuk memberikan ini, hiu macan memberi jalan. Itu benar. Kita tidak bisa membiarkannya. Pikir kelompok hiu macan. Ikan kita. Ini prasmanan mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa memperkirakan hal itu? Jalur kawanan hiu macan. Kamu tidak bisa. Apakah ini tidak dapat diprediksi? Oh, Tuan Zhang. Depan, tapi ini peternakan ikanmu. Anda tetap harus khawatir. Ikan sendiri. Apakah cukup untuk mengisi celah di antara giginya? Hentikan mereka. Uangku. Tuan Zhang sudah terlambat. Ini adalah sekelompok hiu macan. Tidak bisa berhenti. Tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tuan muda sudah selesai. Hiu macan menyerang seluruh peternakan. Semua kumpulan ikan tersapu bersih. Infrastruktur tertabrak berantakan. Puluhan miliar investasi telah selesai. Keluarga Zhang kami juga sudah tamat. Penuh. Semuanya sudah berakhir. Zhang Xiao. Saya sudah mengetahuinya hari ini. Kenapa repot-repot duluan?
Sang Hao, kamu berpikir jika Anda punya uang, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Sayang sekali, kekuatanmu melawan Saudara Hai. Tidak tahu apa-apa. Saudara Hai. Tunggu sampai saya selesai dengan masa kerja ini. Saya ingin mengunjungi rumah Anda. Saudara ipar perempuan, istri jelek. Aku takut bertemu mertuaku. Kamu sangat cantik. Itu Sio lagi. Seharusnya gugup. Itu seharusnya orang tuaku. Orang tua. Adikku memberikannya padamu. Saya membawa istri saya kembali. Hei, Tuan Xiao. Oh, duduklah di luar rumah dan berjemur di bawah sinar matahari. UPS. Kamu nak. Tuan Xiao datang. Jika Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, rumah ini berantakan. Paman Bibi. Panggil saja aku Ruowei. Oh, ini aku. Saya menyiapkan sedikit perawatan. Saya harap Anda tidak menyukainya. UPS. Jangan tidak menyukainya. Jangan tidak menyukainya. Bisakah kamu menyukai anakku? Ini adalah berkah bagi keluarga kami. UPS. Kamu tidak dapat berbicara. Jangan bicara. Tidak ada yang memperlakukan Anda sebagai orang bisu. Ruowei, di luar panas. Ayo duduk di dalam rumah. Makanan ini akan segera siap. Terima kasih Bibi. Ibu, adik iparku, oke, cantik dan mampu. Adikku sungguh, semoga berhasil. Saudara, kenapa kamu terkikik seperti ini? Jangan katakan sepatah kata pun. Ah, ya, ayo, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah, pergi.